hadir ke diskusi kita bersama sore ini. Gimana Mas Ahmad? Apakah sehat? Sehat, Bung Askar. Ya. Iya kabarnya. Bung Askar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, teman-teman, diskusi sore ini mungkin cukup menarik rasanya bagi saya juga. Saya juga jujur secara pribadi senang juga, alhamdulillah telah diberi kesempatan menjadi moderator, karena rasanya perbincangan kita sore ini akan menjadi sangat dekat dengan kita, karena beberapa hari belakangan ini atau beberapa mungkin 1-2 tahun belakangan ini diskusi seputar bagaimana kemudian agama bercampur dengan kehidupan kita sehari-hari rasanya menjadi semakin lebih dekat dan semakin lebih terasa. Bahkan beberapa orang merasa hal tersebut memang relevan, atau bahkan beberapa di antaranya juga merasa hal tersebut kurang relevan gitu. Terutama di dalam masa-masa pandemi COVID ini, yang mana negara banyak menggunakan pendekatan-pendekatan agama untuk menjelaskan suatu permasalahan-permasalahan sosial maupun permasalahan medis. Nah, mungkin untuk sebuah pengantar atau sebuah pemantik diskusi di awal, Mas, mungkin Mas Ahmad bisa ceritakan bagaimana kemudian Islam dan sains atau Islam dan pengetahuan itu berkorelasi sejak dulu kala, Mas. Siap, Bung Askar. Makasih banyak kesempatannya. Sebelumnya saya boleh share screen nggak ini ya? Boleh, Mas. Oh iya, kayaknya saya betul diberi izin sama empunya Zoom untuk share screen. Oke, terima kasih. Ya, sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah, Mas. Oke, teman-teman, saya terima kasih banyak diundang kemari. Saya di kontak Melan untuk berbagi cerita dan mungkin pandangan begitu apa yang bisa saya bagikan. Saya rasa saya hanya memantik diskusi, dan ya semoga betulan diskusi, dan teman-teman perlu menyadari ini bukan tausiah alias monolog yang teman-teman taat dan saya maha benar. Teman-teman boleh menyalakan mikrofon dan boleh langsung keberatan begitu. Bagi saya cair saja diskusinya, dan ya saya berasumsi semuanya orang-orang HMI kecuali mungkin teman-teman kelas saya yang dari kampus Kristen. Ya, jadi apa namanya, bagi saya cair saja diskusinya, dan jangan anggap saya maha betul sehingga kalau saya mungkin salah data, salah apapun, teman-teman kalau punya data tandingannya silahkan diberi komentar begitu, boleh buka mikrofon atau tulis di chat. Oke, itu teman-teman. Sebelumnya kalau saya baca tornya ada bau-bau pengetahuan di situ, dan saya mau beri disclaimer bahwa saya kemungkinan tidak akan mengantar teman-teman ke sejarah Ibnu Sina dengan kitab-kitab kedokterannya. Saya tidak akan bawa ke sana gitu, dan pembicaraan kita kemungkinan besar akan berputar di kata kedua di poster itu, fatalisme itu. Dan apa namanya, ketika diberitahu sama Melan, saya lalu terpikir tentang perdebatan di awal-awal Islam sebetulnya tentang apakah sebetulnya manusia punya kehendak atau tidak. Gitu. Nanti seputar itu kurang lebih teman-teman, dan respon atau konteks kita di tengah-tengah wabah ini. Nah, sebelum ke sana dan kemari, apa namanya, saya ingin tanya Anda tentang foto ini. Ada yang masih ingat kira-kira foto ini? Anda boleh buka mikrofon dan komentar. Masih ingat nggak ini teman-teman? Ini satu statement yang terkenal tahun lalu kalau saya tidak salah, statement ini keluar. Silakan teman-teman bagi yang ingin merespon. Boleh teman-teman, silakan aja. Apa yang terlintas itu anu aja, 1-2 kata aja kira-kira. Anda lihat gambar ini dengan statementnya doi, apa kira-kira yang Anda pikirkan? Apa nih, tentara Allah ya, Jundullah ini. Ini kira-kira apa namanya? Bagaimana apa yang Anda pikirkan selama melihat gambar doi? Anda nggak? Semoga Anda mikir, jangan tidur ya. Ada nggak yang mau komen? Apapun, teman-teman, 1 kata, 2 kata, jangan 2 paragraf ya. Mungkin dari saya deh, Mas. Boleh Mas. Apa yang kamu bayangkan dengan statement ini? Secara singkat pada awal-awal gitu, terlebih saya membawa diri saya kepada awal tadi, saya kalau melihat kata-kata ini mungkin melihat bahwa virus corona ini sebuah takdir yang tidak bisa dihindarkan, Mas. Oh iya. Oke, sebuah takdir. Makasih Bung Askar. Ada lagi nggak teman-teman yang ingin komen apapun tentang pernyataan ini ya, bukan Abdul Samadnya. Abdul Samadnya mah apa namanya, medianya aja. Tapi statement ini yang akan kita lihat. Kalimat ini. Tentara Allah untuk Muslim Uighur ya. Itu menarik sekali. Nggak ada yang ingin komentar lebih lanjut teman-teman?
Nah, teman-teman kalau memperhatikan keterangan tempat di akhir kalimat itu kan ini seputar perdebatan kita. Kayaknya tahun lalu kita media marak dengan Uighur ya dan muslim-muslim di sana, minoritas muslim di sana, dan awal-awal virus ini masih diisukan di luar sana dan belum ada kasus di Bekasi yang pertama itu. Dan statement ini keluar, nanti teman-teman boleh cek di beberapa media. Dan beliau komentar bahwa virus corona ini kira-kira untuk membela muslim-muslim yang tertindas, begitu kira-kira narasi yang dibangun di media. Dan Abdul Somad lalu seperti seolah meramalkan bahwa virus ini sampai di sini dan juga tidak tahu untuk siapa. Kalau dia masuk sini itu tentara, tapi untuk membela siapa gitu. Sementara kalau di Uighur ya muslimnya di sana minoritas. Nah, di Indonesia ini muslimnya mayoritas, sehingga statement ini perlu dilihat lagi keterangan tempatnya yang baru di Indonesia. Nah, setelah itu teman-teman saya ingin tanya Anda soal ini. Kalau ini teman-teman Anda melihat per statement aja. Saya menyediakan seolah dua, padahal ini sebetulnya satu tema aja statement ini. Ada yang ingin komentar nggak teman-teman? Apapun teman-teman, ini kita diskusi, tidak ada yang salah benar kalau lagi belajar. Apa yang Anda Halo Mas. pikirkan? Yuk silakan. Mungkin ya. Apa ini? Mungkin kan karena ini Ustadz atau Kiai yang punya latar belakang ini, latar belakangnya agama, dia coba melihat virus ini atau fenomena corona ini dari sudut pandang dia sendiri gitu. Maksudnya dari sudut pandang kesehariannya sebagai pemuka agama gitu. Baik, makasih Rizky Dava. Ada lagi nggak teman lain? Apapun yang Anda pikirkan melihat statement ini. Ini kan cuma tulisan sebetulnya. Nah, Anda boleh merespon dengan ragam tafsir Anda masing-masing. Ya. Boleh, mari. Izin. Silakan. Kalau menurut saya kayak malah ngajak kita untuk meremehkan virus corona malah. Oke, siap. Satu kata peremehan ya dari statement ini ya. Oke, makasih Alfian Safitra. Ada lagi? Ya, siapa lagi? Apapun teman-teman, berbeda biasa aja. Coba memisahkan ini Mas, konteks virus corona. Ya, coba misahin konteks virus corona tadi. Jadi virus corona itu kayak nggak dibahas dalam pembahasan agama gitu. Jadi beda konteks gitu. Ya. Oke, baik. Menarik. Terima kasih Rizky Dava. Ada lagi teman-teman? Saya Mas. Oke, mari Askar. Kalau saya melihat narasi ini berupaya untuk yang saya tangkap pada ketika membaca ini berusaha menggeser konsep-konsep masalah medis ke dalam penjelasan teologi, Mas. Oke, cocok. Ada lagi, saya belum dengar suara perempuan. Nanti saya dianggap melan bias gender. Mari, ada nggak teman-teman perempuan? Teman-teman kok hati gitu, ada nggak? Mari guys. Kalau laki-laki semua nanti terlihat bagaimana patriarkinya forum ini. Yuk. Ada Melan dan ada beberapa lagi. Kalau Melan, apa Mel yang kamu pikirkan? Sekilas saja lihat statement. Ketepatan saya dapat gambar yang ada gambar orangnya terus sama gelar-gelarnya yang panjang begini kayak kereta api. Apa Mel? Gimana ya Mas, kalau misalkan dengar statement kayak gini tuh seolah-olah apa? Seolah-olah yang takut virus itu dia tidak taat agama gitu. Dia seperti menuhankan virus, dia seperti takut. Jadi kamu nggak ini po, kamu nggak sadar bahwa kamu tuh punya Allah yang maha segala-galanya. Ngapain kamu takut sama virus kayak gitu? Jadi ada dimensi-dimensi kayak gitu. Itu kalau yang aku lihat ya. Oke. Makasih Milan ya. Paling tidak misi saya untuk mencari Oke, siap.
Oke, teman-teman, dikasih satu pertanyaan dan saya coba breakdown sebetulnya, dan dengan kalimat panjang ini mungkin jadi kunci gitu. Ada fatalisme, ada Islam, ada pandemi. Gitu. Islam Indonesia apalagi khususnya gitu, itu menjadi satu konteks Islamnya ya. Nah, saya menemukan beberapa berita ini, teman-teman. Saya lalu kompilasi di sini. Ini berita terbaru dari beliau yang mulia UAS begitu. Ini beritanya masih hangat sekali, baru beberapa hari yang lalu di awal bulan ini. Tanggal 3 bulan Juli itu seingat saya hari pertama PPKM darurat ditekan sama Mas Jokowi waktu itu, dan langsung doi keberatan dengan beberapa statementnya. Nah, beberapa bulan sebelumnya saya lalu menemukan juga Ustadz Zulkifli ini ya. Jadi perhatikan kemudian bagaimana rekonfigurasi Ustadz di situ, dan ada Zulkifli lalu menyebut Illuminati ya sebagai dalang virus ini ya. Ini menjadi unik, dan ini tentu saja akan kita lihat dan kita breakdown juga bagaimana konteks Islam atau umat Islam gitu. Kita sebut Ustadz ini sebagai agensi juga yang kita sebut komunitas besar yang namanya Islam ini kira-kira. Dan inilah mungkin representasi agamawan atau ulama yang memang sejauh ini menghiasi publik Muslim di Indonesia, teman-teman. Dan kita lihat fragmen berita ini yang kemudian sebetulnya menjadi sedikit banyak representasi. Bukan tidak mungkin Ustadz Zulkifli atau Abdul Somad juga punya pengikut yang juga kemungkinan pengikutnya selalu taat dengan pemimpinnya ya. Sami'na wa ta'na begitu, dan mereka tidak punya daya kritis yang akhirnya kemudian ya dikunyah aja, percaya aja orang kalau Illuminati adalah dalang virus dan seterusnya gitu. Nah, ini saya juga ketemu ini teman-teman di medianya Surya Paloh ya, Medcom.id ini. Ini yang unik juga ya, ini masih berelasi dengan statement Abdul Somad sebetulnya tentang Uighur ya. Gitu, itu yang unik juga gitu. Dia justru melihatnya juga dengan konteks yang baru, bahwa corona ini disebarkan oleh rezim Tiongkok. Kan dari Wuhan tuh, lalu menghancurkan umat Islam di situ. Itu tuh yang unik gitu. Dan teman-teman bisa baca tuh beberapa berita di atasnya ya. Jadi selalu kemudian ada frame-frame kemudian bagaimana virus ini sebetulnya disebarkan oleh rejim-rejim jahat, mungkin orang-orang yang punya Islamfobia misalnya, dan seterusnya gitu ya. Dan perhatikan tulisan di bawah, ada Dr. Zulkhair Astari Hasan, Pusat Kajian Bumi Putra Yogyakarta. Saya juga nggak tahu apakah Anda familiar dengan pusat kajian itu, tapi pokoknya doi orang situ dan doi doktor lah, yang kita percaya aja lah. Ini satu fragmen atau potongan kenyataan atau beberapa hal yang sempat dikunci oleh media. Nah, itu tadi sedikit peristiwa gitu. Mungkin ada banyak peristiwa yang juga teman-teman konsumsi di YouTube atau di TikTok atau dimanapun kira-kira platform media sosial yang memang sangat kencang sekali pemberitaannya. Dan kalau ditanya kenapa fenomena ini muncul, saya ingin memberikan gambar ini teman-teman. Nah, ada sekitar 1, 2, 3, sekitar 5 kalau saya breakdown. Mungkin masih banyak lagi, nanti teman-teman boleh usul atau tambahkan yang lain gitu. Paling tidak saya mencatat sekitar 5 ini teman-teman. Gitu. Saya rasa fenomena virus ini sebagai konspirasi ini juga kemudian menyusul di awal-awal. Mungkin hingga kali ini ya. Hingga detik ini kita diskusi gitu, masih di YouTube juga, karena saya cuma punya YouTube di WA dan tidak main platform yang lain, sehingga saya biasanya ngupdate informasi pakai YouTube. Dan hari ini kalau teman-teman lihat new media yang namanya YouTube itu, koran cetak yang namanya dulu Tribun dengan segala macam jaringannya itu kan kemudian sekarang punya akun YouTube, karena citra hari ini kan orang citranya sudah bukan lagi membaca tapi mendengarkan berita gitu. Dan perhatikan teman-teman, kalau teman-teman suka menonton Tribun, di Tribun lah biasanya kata viral itu dipakai kata awal headline berita, viral tambah apa gitu. Dan biasanya teori konspirasi berkembang cepat di YouTube dengan segala macam kemudahan orang menyambung video satu dengan video yang lainnya gitu, lalu kemudian dimasukkan ke channelnya, dan itu sangat mudah. Dan ada banyak sebetulnya pentolan-pentolan yang kemudian juga rajin juga bikin konten dan mencoba membedah peristiwa pandemi ini dengan teori macam-macam gitu. Dan ada banyak teknik sebetulnya untuk membedah logika konspirasi sebetulnya, dan itu tidak terlalu sulit sebetulnya kawan-kawan. Memang persyarat pertamanya adalah berpikir kritis sih gitu, yang dinaungi oleh skeptisisme gitu, karena tanpa itu ya kita hanya taklid buta, dan itu berbahaya dimanapun
Anda berada gitu, entah di agama, di ilmu pengetahuan, bagi saya itu tetap berbahaya kalau Anda taklid buta. Dan penganjur teori konspirasi saya rasa ada banyak gitu, mungkin dari yang beraliran jering atau beraliran Bosman begitu, Mardigu itu kan kemudian Anda akan tenggelam oleh nalar yang hendak dikonstruksi oleh orang-orang itu, dan ya Anda boleh berikan cek dan recheck sebetulnya dari semua statement-statement itu, sehingga akan terlihat sebetulnya bagaimana nalar itu bekerja dan bagaimana solve logic gitu. Nah, saya akan ke kanan misalnya, saya juga melihat sebetulnya bagaimana ini berkelindan ketika pemerintah juga yang kemudian mungkin dalam kerangka ini ya kita akan melihat kerangka ini ya, bagaimana mungkin komunikasi pemerintah ke bawah gitu yang juga akhirnya payah. Di awal-awal kan orang-orang yang di atas, menteri-menteri dikatakan pernah komentar juga gitu bahwa jamu gitu dan macam-macam dulu, bahkan Terawan di era itu mesti jadi menteri kalau tidak salah, dia kayaknya yang idenya tentang jamu yang bisa ngobatin COVID gitu. Dan beberapa orang-orang gila yang duduk di pejabat yang kemudian komentar macam-macam, yang kemudian akhirnya juga kita ikut-ikutan aja gitu. Patronase di pemerintah gitu. Intelektual juga banyak saya rasa. Terakhir Dr. Louis ya yang menyita perhatian gitu. Yang susah karena dia dokter gitu. Bagi kita yang cuma divisi pol yang cuma baca yang bernuansa kebijakan politik gitu kan, orang yang DR gitu kan seolah kita bisa 1-0 gitu. Maksudnya mereka punya otoritas di bidang mereka gitu, dan kita orang visipol yang seolah tidak punya daya untuk kemudian masuk ke dalam dunia medik gitu, karena dia punya DR di depannya yang kemudian belakangan ditangkis oleh dokter-dokter lain gitu, dan seterusnya gitu. Ada banyak patronase yang model seperti itu. Dan konteks saya amat menyoroti sebetulnya ulama ya. Ulama mungkin kita akan melihat bagaimana konteks khusus di Islam, dan terminologi ini menjadi sangat privat Islam gitu. Meskipun sebetulnya dia hanya pengalih bahasaan dari cendik-cendikia atau cendikiawan sebetulnya ulama ini. Meskipun mungkin kalau dirunut beberapa hadis, kalau secara ortodoksi ya ulama itu akan punya lekatan bahwa dia adalah pewaris para nabi misalnya. Tapi apakah betul ya kita akan lihat sebetulnya bagaimana sebetulnya tanggung jawab orang yang cendikia itu atau yang berulama gitu, itu punya tanggung jawab bukan cuma mungkin pengetahuannya, tapi juga moral etik di masyarakat itu. Dan banyak lagi teman-teman patronase, kalau Anda salah milih patron itu akan konyol gitu, dan berimplikasi di bawahnya gitu, di ultra konservatisme yang lalu saya lihat. Saya lalu memberikan istilah neo jabariyah di situ, dan ada literasi yang juga minim, dan saya mendadah kelelahan di tengah pandemi gitu, atau pandemik fatigue, yang kemudian menurut saya itu menjadi pengunci dari semua keadaan yang carut marut ini. Kira-kira teman-teman, orang sudah mungkin tidak terlalu penting entah itu kemudian jurnal terbaru ya, lagi pula siapa yang ingin baca jurnal kesehatan kalau bukan orang-orang kesehatan sendiri gitu. Orang visipol mungkin bacanya jurnal-jurnal visipol lah, ngapain ngikutin jurnal-jurnal Oxford yang terbaru, ngetrack kira-kira itu penelitian terbaru, apakah COVID itu terlempar pakai ada di udara atau dia hanya di droplet misalnya, dan seterusnya gitu. Kita sudah kadung lelah dan kita sudah tidak punya energi banyak gitu untuk membuka jurnal ilmiah itu, dan itu jurnal kedokteran teman-teman yang bacanya bisa sakit mata kita. Itu kira-kira teman-teman, dan saya ketemu tulisan ini mungkin sekitar beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dari Iwan Kurniawan yang di Koran Tempo. Teman-teman bisa cari di Google. Ketepatan itu mewakili topik ini kira-kira ulama, infodemi, dan covidiot. Dan izinkan saya membreakdown ini. Nah, saya melihat kondisi kita hari ini yang kita idamkan adalah herd immunity, kekebalan kelompok, tapi justru herd stupidity yang terjadi teman-teman. Dan kalau menurut epidemiolog UI sebetulnya ini sudah diprediksi sejak tahun lalu herd stupidity terjadi gitu. Bukan hari ini ketika vaksinasi digalakkan kita justru gagal menjadi kebal, tapi justru kita menjadi bebal gitu. Itu yang menjadi rumit hari ini. Nah, kalau kita lihat sebetulnya bagaimana ini terjadi, bagaimana herd stupidity akhirnya terjadi ya, itu kemudian double kill dari covidiot dan infodemi. Orang yang kemudian menjadi bodoh, yang kemakan hoax, yang kemakan misinformasi, kemudian akhirnya menjadi menjadi gagal memahami peristiwa. Dan infodemi mungkin pemberitaan yang isinya dis dan misinformasi gitu. Dan beberapa waktu yang lalu Aji dan beberapa kawan-kawan juga di LBH itu mendiskusikan infodemi begitu serius, karena ini juga ancaman besar teman-teman.
Karena dia berkait kelindan dengan malasnya orang membaca berita, malasnya orang cek dan recheck, atau dalam istilah Quran itu tabayun, itu menjadi susah dilakukan gitu. Karena orang merasa kalau ustadz ini yang ngomong selesai urusan, tidak perlu dikritik. Kalau dokter ini yang ngomong selesai urusan, tidak perlu ditelisik lagi. Padahal menurut saya itu kemudian punya problem yang serius kalau orang-orang kemudian tidak melakukan cross check gitu. Nah, lalu saya menggambar seperti ini, teman-teman. Saya lalu melihat bagaimana konservatisme yang kemudian begitu berlebihan hari ini, yang orang-orang ini lalu beranggapan bahwa agama lah justru menjawab semuanya. Kan katanya Islam bisa selain rahmatan lil alamin, dia juga solih likulli zaman wa makan gitu. Dia juga menjadi aktual dan relevan di seluruh ruang dan waktu. Itu kata dalilnya gitu. Tapi kemudian orang-orang ini masih di tengah pandemi ya masih kemudian menggunakan tetap kekeh pada dalil-dalil agama tanpa kemudian mempertimbangkan dalil ilmu pengetahuan yang juga dinamis, yang konon katanya kan juga Islam dinamis gitu. Tapi kenapa dia kemudian orang-orang ini terjebak pada romantisme masa lalu yang merasa bahwa oh enggak, Islam sudah menjawabnya. Lalu kemudian muncul neo Jabariyah, saya terangkan sedikit, dan akhirnya juga memunculkan stupidity di belakang hari. Nah, ini tentang Jabariyah, teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman pernah dengar kalau di kader di HMI, saya tidak tahu modul apa yang sekarang dipakai dan bagaimana NDP bekerja di HMI. Tapi paling tidak dalam sejarah perdebatan kalam atau teologi Islam sebetulnya Jabariyah sempat kemudian digunakan di era Umayyah waktu itu, dan kemudian juga berjalan secara organik, dan juga meskipun akhirnya digunakan sembrono oleh tentu saja bagaimana rezim-rezim gila bekerja gitu. Secara harfiah teman-teman akan melihat sebetulnya dia bermakna terpaksa sebetulnya, atau terpaksaan Jabariyah itu dari kata jabaro itu. Dan sebetulnya di dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut predestinasi atau fatalisme ya teman-teman gitu. Dan dia akan berrelasi bagaimana di rukun iman terakhir ya, itu berrelasi dengan takdir atau qada dan kadar gitu. Dan ini biasanya para teolog atau mutakallimin di era-era awal misalnya perdebatannya ini teman-teman, apakah manusia punya kehendak atau tidak, apakah besok kita bisa ketemu face to face dengan Tuhan, atau apakah Quran itu kodim atau tidak, dan seterusnya. Itu perdebatan-perdebatan yang sangat tua sebetulnya, dan hari ini masih cukup sering kita temukan ciri-ciri atau kemudian watak-wataknya kira-kira, meskipun dia hidup bertahun-tahun, berabad-abad yang lalu justru gitu. Dan bagaimana sebetulnya watak ini kemudian memunculkan bahwa ya sudahlah, semua sudah ditakdirkan, ditentukan, ya weslah, kita betul-betul tinggal menerima gitu. Dan analogi wayang biasanya sering dipakai di dalam kita melihat Jabariyah ini. Jadi kita lah wayangnya, Tuhan adalah dalangnya begitu. Dan kalau kamu wayang, ya kamu cuma pasrah bagaimanapun dalang menggerakkan kamu sama sekali tidak punya kehendak, dan seterusnya teman-teman. Dan inilah kira-kira sedikit banyak kemudian menghantui atau kemudian diidap oleh beberapa orang-orang Muslim kita, atau bahkan keluarga kita gitu, bahwa ya sudahlah pasrah wae, dan vaksin nggak vaksin pasti mati, dan seterusnya gitu-gitu. Dan logika itu seolah logis teman-teman, dan aku rasa itu perlu didiskusikan setelah ini. Itu kira-kira teman-teman, dan saya ingin membawa Anda ke satu anekdot yang dulu pernah dialami Umar, teman-teman. Jadi suatu waktu Umar pernah memergoki pencuri, teman-teman. Dan Umar bertanya kepada pencurinya, loh kenapa engkau mencuri? Kata Umar, loh aku mencuri karena sudah ditakdirkan Allah, aku mencuri. Itu kata si pencuri. Lalu Umar langsung mukul dia. Gitu. Lalu tahu Umar memang backgroundnya sebelum masuk Islam adalah orang berdarah dingin kira-kira. Lalu pencurinya tidak terima, lalu nanya balik dia, loh kenapa kamu pukul saya Umar? Dia keberatan. Gitu. Umar menjawab, loh Allah juga menyuruh saya mukul kamu gitu. Jadi sama-sama dua-duanya sama-sama disuruh oleh Allah kira-kira. Dan kita akan lihat sebetulnya bagaimana logika ini ternyata ya kalau Anda memahami bagaimana cara keluar atau menandingi logika ini, ya kita juga bisa ketemu dengan menggunakan dalil yang sama. Dan itulah sebetulnya bagaimana logika-logika itu ditemukan sejak bahkan era-era awal Islam gitu. Dan sampai sekarang juga sedikit banyak kita punya beberapa orang-orang Muslim yang juga berpikiran yang sama. Gitu. Itu sedikit analoginya. Nah, ini perdebatan yang dulu teman-teman, dan teman-teman bisa melihat bagaimana Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah ini kontra dari Qadariyah teman-teman, biar lebih mudah ya. Jabariyah yang merasa manusia tidak punya kehendak, Qadariyah yang terbalik ya, dia kemudian dihidupi oleh orang-orang Mu'tazilah yang kemudian rasionalismenya begitu kencang, lalu mereka merasa bahwa manusia lah berkehendak dan Tuhan tidak punya intervensi apa-apa. Jadi agak berbalik begitu. Kalau Jabariyah kemudian Tuhan punya adil dan manusia
tidak punya andil, Jabariyah terbalik. Jabariyah ingin memberikan kontra. Nah, Asy'ariyah muncul sebagai pantangan sebetulnya, teman-teman. Secara umum orang Sunni itu di Asy'ariyah, teman-teman. Jadi apa namanya, kalau kemudian misalnya Asia Tenggara, fikihnya kan biasanya pakai Syafi'i gitu. Mereka yang merasa Sunni di Asia Tenggara, dan Indonesia salah satunya selain Brunei, Malaysia dan beberapa negara-negara yang kemudian populasi Islamnya besar, dan Asy'ariyah itu kemudian mencoba menengahi perdebatan ini. Dan kalau teman-teman sering dengar istilah manusia berencana, Tuhan yang menentukan gitu, itu logika Asy'ariyah, teman-teman, tanpa disadari gitu. Bagaimana meskipun sebetulnya Asy'ariyah juga kemudian beririsan atau kemudian berpotongan dengan, ada juga unsur Jabariyahnya, ada juga unsur Qadariyahnya, sehingga dia nggak ekstrim, teman-teman, dia agak tengah. Dan itu yang umumnya hari ini dihidupi oleh sebagian besar Sunni di Indonesia sebagai pandangan teologi atau kalamnya. Oke, teman-teman. Nah, paling tidak saya mencatat 3 hal yang kemudian bisa menjadi ciri bagaimana Neo Jabariyah ini kemudian bekerja secara nalar di beberapa orang-orang Muslim gitu, dan istilahnya ya pembajakan ya, atau pemerkosaan mungkin bahasa halusnya di situ. Bagaimana kemudian teks-teks gitu. Biasanya kan beberapa orang kalau sudah pakai teks Quran, hadis kan seolah kita merasa kalah gitu. Dan ilmu pengetahuan itu kalah aja dengan teks Quran gitu. Quran ini, kamu lebih percaya ilmu pengetahuan atau Quran gitu. Itu kan kita selalu begitu pasti kan. Lalu kita akan merasa galau gitu. Mirip salah satu jenis tes TWK kan. Kamu milih Al-Quran atau Pancasila gitu. Seolah begitu. Wah, kalau kamu nanti milih Al-Quran, kita dianggap radikal gitu, dan seterusnya. Nanti kita dianggap milih Pancasila, kita dianggap komunis karena tidak memilih Al-Quran yang tapi kitab suci, kita dianggap tidak beragama kalau milih Pancasila. Pokoknya kita akan dihantar kepada jebakan-jebakan Batman itu gitu. Seolah memilih salah satunya itu masalah gitu, apalagi nggak milih salah satu. Itu kira-kira teman-teman bagaimana pertandingan ayat kitab suci yang sering kita lihat gitu. Dan ada banyak video yang terakhir saya tonton itu waktu Bekasi ya. Ada video di YouTube di Bekasi ketika ada orang pakai masker di masjid, lalu dia dimarah-marahi oleh takmir masjidnya yang tidak pakai masker gitu. Waktu itu kalau tidak salah dia ngutip Quran Ali Imran ayat berapa? 52 kalau tidak salah, yang bicara tentang masjid. Wah, itu berkelindan waktu itu, dan itu yang kemudian rumit gitu. Orang yang bermasker itu merasa ingin mentaati pemerintah dengan segala macam ikhtiar dia, lalu di depannya ada takmir yang tiba-tiba pakai Quran gitu. Orang ini kan pasti merasa galau, wah di depan saya pakai Quran, saya nggak pakai dalilnya nih, saya kalah pasti. Dan jebakan-jebakan dalil yang dia dipakai ya, itu akan berresiko yang kedua gitu, dipotong parsial begitu dan tidak sama konteksnya gitu. Dan kita tahu persis teman-teman, Quran turun di sekitaran abad 7 gitu, dan sekarang abad 21. Tentu kemudian dalam salah satu teori ilmu Al-Quran misalnya, orang perlu paham sebetulnya dari kemudian relasi asbabun nuzul hingga kemudian bagaimana melihat urgensi atau dimensi sosiologis daripada Quran, karena Quran tidak mungkin turun di Menara Gading atau Quran tiba-tiba Tuhan tiba-tiba iseng ingin berfirman gitu, saya iseng gitu berfirman, tentu tidak. Dia punya dimensi sosiologis yang kemudian bisa ditelusuri secara historis, teman-teman. Dan terakhir adalah wataknya, biasanya orang-orang ini adalah tentu membahayakan nyawa atau jiwa, entah dirinya atau justru membawa ormasnya atau membawa keluarganya atau komunitasnya gitu. Sehingga bagi saya itu kemudian kontra dari spirit Islam yang dia tentu sangat pro-life atau menjaga kehidupan atau berpihak pada kehidupan manusia gitu. Tentu bahwa salah satu ciri Islam ya tentu ngapain dia dipeluk sebagai sebuah keyakinan beragama kalau justru nyuruh kita store nyawa gitu di tengah ancaman gitu. Dan nanti coba akan saya perlihatkan beberapa hal. Nah, terakhir sebetulnya saya diberi pertanyaan seperti ini, teman-teman, bagaimana sikap atau posisi, saya akan menawarkan beberapa hal. Nah, ini hadis yang paling terkenal, teman-teman. Teman-teman bisa temukan di Bukhari dan Muslim, karena Sahih biasanya ada di 2 kitab ini, teman-teman. Nanti nomornya meskipun berbeda-beda nomornya, tapi hadis ini sangat populer hari-hari ini. Gitu. Ini sebetulnya kisahnya Umar waktu itu. Umar lagi pelesiran waktu itu, dan ketika sampai Sad, lalu kemudian Umar yang ingin tujuannya sampai di Syam waktu itu, dia masih di tengah jalan, lalu ada Abdurrahman bin Auf kemudian bilang kepada Umar bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, Umar gitu, kalau kamu pernah dengar wabah suatu daerah, lah jangan masuk di situ gitu. Tetapi jika wabah terjadi dan wabah itu berada di daerah kamu, maka jangan tinggalkan tempat itu gitu. Lalu kemudian Umar pergi lalu berberi Allah meninggalkan Sar. Jadi dia nggak jadi ke Syam karena waktu itu Syam ada wabah gitu. Dan hari ini misalnya istilah wabah atau pandemi atau penyakit menular kan hari ini kemudian berkelindan di beberapa tradisi-tradisi hadis wabil khusus, karena Quran
selesai di situ. Dan hadis ada banyak sebetulnya teman-teman, dan di hadis ini sebetulnya ya apa namanya, kita diminta kalau dengar wabah di satu daerah ya jangan ke sana gitu. Wabah aja kita dilarang dekat gitu, dan beberapa hal-hal lagi yang kemudian didorong oleh hadis. Kemudian salah satunya adalah tetap pada koridor bahwa ya kau perlu menyelamatkan dirimu itu ketimbang menyetor nyawa di situ. Nah, ini apa saya temukan di salah satu kitabnya salah seorang komentator atau pensyarah hadis yang paling populer, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab yang hari-hari ini banyak dikutip orang, teman-teman. Kitab ini sebetulnya apa namanya, bercerita tentang banyak hal tentang penyakit menular atau ta'un gitu. Badlul Ma'un fi fadli ta'un. Jadi di kitab ini ada banyak, termasuk sejarah-sejarah wabah gitu. Dan di kitab ini teman-teman bisa temukan sebetulnya di buku ini ada beberapa reportase sejarah bagaimana sejak era Rasulullah itu sudah ada wabah, Umar juga sudah ada wabah, dan hari ini sudah ada wabah. Sehingga kalau kita mengetrek hadis, Muhammad kan punya pengalaman dengan wabah tuh, sehingga kita tidak sulitan untuk menemukan hadis-hadis tentang wabah gitu. Karena hadis kita lihat dia adalah reportase kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan apa namanya, dan ini yang sempat termaktub di kitab itu. Dan Ibnu Hajar pernah bercerita bahwa masa lalu itu pernah ada wabah di Kairo. Waktu itu jumlahnya baru masih tidak sampai 40 orang waktu itu. Lalu waktu itu orang muslimnya puasa 3 hari, lalu dia berkumpul di tengah-tengah tanah lapang begitu, lalu dia berdoa bersama. Nah, apa namanya, setelah mereka berkumpul di tengah lapangan lalu berdoa itu, meskipun sudah puasa 3 hari, justru korbannya bertambah. Tidak berkurang, malah padahal sudah puasa tambah 3 hari, tambah berdoa, ternyata tidak bertambah. Tidak berkurang justru. Ternyata sebaliknya. Akhirnya memakan korban lebih banyak, dan lebih dari 1.000 orang meninggal setiap harinya di Kairo waktu itu. Dan teman-teman boleh cek sebetulnya apa namanya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un ini sebetulnya. Dan teman-teman bisa menemukan beberapa reportase sejarah. Kita mirip sebetulnya baca Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, teman-teman. Jadi Muqaddimah Ibnu Khaldun itu sebetulnya proses membaca kitab ini. Jadi teori wabah itu sama buktinya, teman-teman. Jadi itu yang unik ketika membaca reportase itu. Dan apa namanya, Ibnu Khaldun juga sebagai sosiolog sejarawan ya, dia juga bisa kemudian tidak sekedar bertutur teori, tapi dia juga bisa memberikan reportasenya begitu, teman-teman. Nah, bicara tentang 1.000 kasus dari setiap harinya, nah beberapa waktu lalu kasus kita tembus 1.000 yang meninggal, teman-teman. Bukan terkonfirmasi tapi yang meninggal gitu. Beberapa hari lalu 16 Juli itu dilaporkan ke Kemenkes ada 1.200 yang meninggal waktu itu, dan itu tertinggi sejak 2020 yang lalu, dan rekor kita segini. Kita kan dulu membayangkan per hari ada yang meninggal 1, 2, 3, 4 di awal-awal, dan sampailah kita entah sekarang hari keberapa, dan kita sudah dapat 1,2 untuk kematian. Dan hari itu juga kita langsung memandu kejuaraan dunia, perlombaan kasus harian, dan kita juara 1, alhamdulillah. Dan hari ini kita menjadi epicentrum corona, tapi jadi itu agak sedikit agak sedikit gila nih. Kita justru menangnya di yang jelek-jelek ya. Dan aku rasa Indonesia sudah banyak menjuarai kejuaraan, kalau jelek-jelek mah korupsi ya kita menang gitu-gitu. Dan seterusnya teman-teman, dan ini teman-teman bisa cek di IG-nya Pandemic Talk. Oke, teman-teman, saya kutipan terakhir sebetulnya di beberapa kondisi gitu. Hari-hari ini mungkin beberapa tempat masjidnya ditutup ya, teman-teman. Dan saya ketemu kitabnya Syekh Muhammad Al-Utsmaini gitu, dalam At-Ta'liq As-Shahihnya Bukhari, dan di situ ada cerita bagaimana masjid sebetulnya ditutup, bahkan Ka'bah pun. Seperti hari ini ketika orang misalnya pemerintah Saudi berkepentingan untuk memagari negaranya dari negara kayak Indonesia gitu, yang enggak tahu, bukan lagi hitam mungkin warnanya. Saya enggak tahu kalau ada yang lebih gelap dari warna hitam, itu mungkin warna Indonesia saat ini dengan kasus coronanya yang meroket terus gitu. Nah, di kitab ini sebetulnya bagaimana diceritakan masjid-masjid dan sebetulnya Ka'bah itu perlu ditutup, dan itu tidak apa-apa menurut beliau. Dan itu kemudian perlu dilakukan untuk kemudian satu kasus yang paling penting, yaitu suatu kemaslahatan. Itu yang menjadi kunci penting sebetulnya setelah ajaran Islam yang kemudian dalam kaidah usul itu kemudian disebut hifdzun nafas. Maslahlah kemudian satu tingkatan tertinggi, dia kemudian mendapati kebaikan kolektif gitu, atau kemudian bagaimana kebaikan itu bisa didapati dari dalam segi komunitas atau bonum comune bahasa Latinnya gitu. Dan itu yang kemudian terjadi. Hari ini kan orang-orang bisa mengamuk kayak tadi Abdul Somad merasa keberatan gitu kalau masih ditutup, ya justru seorang cendekia
besar ini menurut saya lumayan mewakili dalam konteks hari ini gitu. Bagaimana masjid dan Ka'bah sebagai porosnya umat Islam berziarah sekalipun dia perlu ditutup kalau memang besok dia membahayakan dan dia justru justru ditutuplah dia menantangkan maslahah dan seterusnya, teman-teman. Oke, nah terakhir ini sekedar satu usulan bagaimana keluar dari jebakan-jebakan neo-jabariyah yang kemudian begitu deras masihan hari ini. Dan saya akan membawa ke teman-teman di salah satu hadis yang sangat terkenal, teman-teman. Mungkin sering teman-teman dengar entah baca Riyadhus Shalihin atau di mana-mana. Ini akan ditemukan, teman-teman, tentang cerita orang yang waktu itu berdialog dengan Nabi, dan orang ini sahabatnya Nabi datang begitu dan dia bilang orang ini sampai di hadapan Rasulullah dan bertanya tentang tawakal, apakah perlu mengikat ontanya dan setelah lalu bertawakal kepada Allah, atau yaitu dilepaskan dan kemudian bertawakal gitu. Lalu Nabi keberatan. Nabi Muhammad SAW lalu ngomong, ya ikat ontamu lalu bertawakal. Jadi bukan kemudian ontanya nggak diikat terus lalu kita ngomong saya bertawakal sudah sama Tuhan. Dan itu yang ditegur oleh Muhammad gitu. Nabi Muhammad tentu menyadari bahwa ada logika yang agak gila kalau kamu tidak ingin ontamu hilang tapi kamu tidak punya usaha yang kemudian turut menyumbang keinginanmu bahwa ontamu tidak boleh lepas. Ya secara logik dan akal sehat Anda perlu mengikat dulu ontanya, meskipun setelah kamu ikat dia tidak menjamin ontanya hilang. Itu kayak kita pakai helm. Yang tidak menjamin kita nggak kecelakaan. Gitu. Kita pakai helm, ya bukan kita mau siap tabrakan sama orang, tidak. Logika menggunakan helm, seperti kita kemudian menggunakan masker atau bervaksin sebetulnya, teman-teman. Orang-orang kan selalu ngomong vaksin, kena juga, itu ada orang teman saya kena, saya bilang ya betul, itu kayak kita pakai helm. Gitu. Belum tentu kita nggak kecelakaan pakai helm. Tapi ketika kecelakaan Anda pakai helm, paling tidak otak kecil Anda itu ya selamat. Tengkorak Anda tidak langsung retak kalau tetap berada di aspal dan seterusnya. Kira-kira itulah yang kemudian coba dibayangkan Muhammad tentang logika onta itu. Sebutlah onta itu adalah diri kita sendiri sekarang. Gitu. Ada orang kemudian tidak ingin kena corona tapi kemudian tidak ingin patuh prokes gitu. Ada kita sudah pakai masker berlapis-lapis gitu, dan seterusnya tapi tetap positif. Kita sudah berprokes banyak yang kena. Ya tentu saja kita akan ngomong yang prokes saja tetap kena, apalagi Anda yang cuma modal bacot doang gitu. Itu kan kemudian masalah nanti ya. Nah ini tawaran saya teman-teman, bagaimana sebetulnya Ibnu Nafas kemudian satu fase untuk punya rasa optimisme sebetulnya, dan ikhtiar dan tawakal inilah yang kemudian menurut saya perlu kemudian sinergi secara mantap gitu. Ikhtiar tanpa tawakal juga bagi saya berat sebelah gitu. Atau Anda tawakal aja tidak ada ikhtiarnya gitu, masalah juga gitu. Dan bagi saya kemudian itu menjadi tawaran saya belakangan ini, teman-teman. Itu, dan bicara tentang doa, saya selalu ingat seorang ulama eksistensialis namanya Soren Kierkegaard, bahwa berdoa itu sebetulnya bukan merubah keputusan Tuhan atau bukan memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita, tapi berdoa itu justru adalah salah satu upaya sebetulnya untuk mengubah orang yang berdoa itu. Anda berdoa kemudian corona ini hilang, ya tentu itu adalah salah satu upaya bahwa Anda harus berubah. Gitu. Anda berdoa kemudian tidak ingin kena corona, Anda justru menjadi penyumbang masalah dari persoalan pelik ini. Itu teman-teman. Satu lagi terakhir saya ingin kutipkan Al-Baqarah 195. Gitu, di sana ada klausul janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan, kira-kira begitu. Dan kemudian bagaimana formulasi ayat ini kemudian menemukan konteksnya ketika wabah yang mematikan ini ada di sekitar kita. Dan di Quran akan berbicara tentang jangan binasakan dirimu. Dia ingin ngomong sebetulnya ya jangan bebal gitu. Kamu jangan ingin menyumbang nyawa di sini. Udah tahu ini bahaya, memakan korban banyak. Orang sampai antri di UGD, bahkan UGD-nya tutup, ambulan antri sudah kayak antrian bis pariwisata masuk pemakaman. Itu, dan kemudian ini saya dapat dari Ivan Lanin, itu herd immunity yang bermakna kekebalan, lalu dia balik dengan herd stupidity yang bermakna kebebalan gitu. Itu yang hari ini bagi saya itu juga satu masalah. Dan saya tutup dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina pernah ngomong bahwa kepanikan adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Itu dulu dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, mungkin kalau ada yang ingin langsung bertanya juga boleh, tapi sebelum itu mungkin saya ada sedikit respon, boleh ya Mas Ahmad ya? Semoga. Ya.
Tadi kalau dari penyampaiannya sangat menarik tentang banyak sekali poin-poin yang sangat bagus, terutama bagaimana kemudian hari-hari ini kita berseteru tentang fatalistik tadi dalam berbagai bahasa, mungkin yang seperti ya sudah kita berpatah aja dan segala macamnya. Karena kalau saya lihat bahwa parabelum ini sebenarnya sangat fatal ya, karena padahal pada awalnya seharusnya kenapa kita tidak berusaha mencari semacam jalan ketiga tentang bagaimana seharusnya bisa agama sebagai basis dari landasan tersebut, kemudian sains atau ilmu pengetahuan memverifikasinya gitu. Hari-hari ini rasanya kita memiliki permasalahan bahwa agama menjadi sebatas alat justifikasi, mana yang benar, mana yang salah, justifikasi sebelah sini, justifikasi sebelah sana, tapi tidak berusaha memverifikasi suatu kejadian. Jadi saya jadi teringat beberapa ratus tahun sebelumnya tentang, misalnya kita tahu yang cukup terkenal adalah tragedi Galileo, bagaimana kemudian Galileo dengan segala ilmu pengetahuannya, mungkin pada saat ini kita mengira bahwa bumi berputar ke matahari itu suatu hal yang wajar, tapi pada saat itu bagaimana suatu ilmu pengetahuan diadili pada saat itu oleh gereja, dan kemudian Galileo yang pada dasarnya merupakan pengajar, dosen, lalu dia dimasukkan ke masa kurungan karena ilmu pengetahuan yang ia miliki. Padahal dalam Islam kita juga pernah memiliki peradaban-peradaban yang didorong kuat oleh ilmu pengetahuan, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ahmad. Kita punya Ibnu Sina, kita punya Al-Khwarizmi, kita punya Al-Farabi, dan lain sebagainya. Nah, tadi juga menyambung ke bagaimana kemudian fatalistik tadi. Saya merasa bahwa apakah kemudian ada hubungannya, Mas, tentang negara ini kita terlalu terbiasa atau membiasakan bahwa untuk menilai sesuatu kita menggunakan pendekatan-pendekatan teologi, sehingga pada akhirnya ketika permasalahan-permasalahan yang sebenarnya mungkin jauh dari aspek-aspek teologi dan butuh mendapatkan pendekatan-pendekatan khusus seperti pendekatan sosiologis, pendekatan medis, mungkin pendekatan teologi juga diperlukan. Nah, tapi kita terbiasa menggunakan tersebut, sehingga pada pandemi terjadi kita mengalami kepanikan dan berusaha menjelaskan semuanya dengan kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya, yaitu menjelaskan sesuatu dengan menggunakan aspek teologi sebagai aspek yang sangat besar porsinya untuk menjelaskan situasi hari-hari ini. Begitu, Mas. Oke, makasih ya. Saya komentar dikit boleh ya? Boleh, Mas. Oke, makasih tadi sudah diingetin tentang Galileo dan peristiwanya. Saya rasa dia menyejarah gitu dalam sejarah agama dan juga sejarah ilmu pengetahuan gitu. Tapi saya rasa penting untuk melihat jauh lebih dekat dengan melihat mikroskop sejarah kita. Jauh lebih detail sebetulnya peristiwa waktu itu. Anggaplah gereja sebagai simbol agama begitu, dan ya di sini saya berasumsi orang-orang yang punya perangkat ya saya berhadapan dengan orang-orang visipol yang punya perangkat, tentu saja bagi saya perangkat yang juga aktual di era-era Nabi Muhammad gitu. Teman-teman meskipun kemudian teman-teman sekalipun baca Quran, formasi bagaimana ada dimensi politis, ada dimensi sosiologis. Ya, Islam juga berrelasi dengan itu. Maksud saya adalah Islam adalah produk sejarah gitu. Dia aktual di panggung sejarah kemanusiaan gitu. Sehingga teman-teman boleh lihat gitu, dan mengiris semuanya. Sehingga bagi saya harapan diskusi sore ini jauh lebih kaya karena saya punya beberapa kawan-kawan yang tentu saja perspektifnya jauh lebih kaya gitu. Selain bahwa perlu lepas dari pertama jebakan romantisme masa lalu bahwa kita pernah jaya, karena bagi saya itu hanya membuat kita stuck di masa lalu dan gagal berencana tentang masa depan, dan bukan bertanya lagi apa yang sudah terjadi, tapi apa yang kita ambil dari yang terjadi itu dan kemudian punya konfigurasi baru di masa kini gitu. Dan bagi saya kemudian konstelasi Galileo dan Galilei dan rezim pada waktu itu kan kemudian adalah bagaimana kebenaran absolut yang dikonstruksi oleh agama gitu. Lalu dia mengeras, lalu dia menindas gitu. Bagi kita kan kemudian absolutisme itu kan wataknya kemudian otoritarian. Itu kan kemudian mengancam menurut saya. Dan meskipun akhirnya Galileo harus menyerah, dan meskipun beberapa abad setelahnya gereja minta maaf tentu saja. Dan itu yang kemudian kita respect bagaimana mereka mengakui kesalahan, karena itu tidak mudah tentu saja mengakui kesalahan dan minta maaf. Itu langkah yang harus diapresiasi, tapi kemudian langkah yang dalam tanda kutip mungkin mematikan ilmu pengetahuan itu juga kemudian menurut saya menegasikan sendiri dimensi agama yang juga punya dimensi watak kemanusiaan gitu. Karena gereja melakukan kekerasan, kemudian bagi saya agama melakukan kekerasan kan itu pengkhianatan bagi agama itu sendiri justru.
tentu saja. Sehingga bagi saya penting melihatnya jauh lebih dekat dalam konteks itu, dan bagaimana juga sebetulnya kita tentu tidak pernah mengingkari bahwa Islam tentu saja dia dengan sains dia berteman gitu. Bukan kita muncul dengan beberapa orang kita lalu menabrakkan agama sebutlah Islam hari ini dengan penemuan saintis gitu, atau kemudian gaya-gaya yang lain menurut saya. Bagi saya jebakannya adalah orang-orang yang justru mungkin ini terjadi di UIN ya. Di UGM saya yakin jauh lebih sekuler kan. Di UIN misalnya yang lebih rumit bagaimana anak-anak UIN ya di seolah dipaksa memang ya membaca ayat-ayat semesta di Quran ya, meskipun kemudian sebagai meskipun sempat nyantri di UIN dulu studi tafsir Quran dan hadis, menurut saya yang kemudian jebakan yang berbahaya sebetulnya paling tidak ada dua gitu, melihat Quran sebagai justifikasi sejarah sama melihat Quran sebagai alat untuk justifikasi sains gitu. Itu yang coba ingin saya lihat sebetulnya adalah bagaimana sebetulnya dua ini ya sinergi tentu saja. Meskipun beberapa orang justru akan melihat wataknya kemudian dia ingin melihat Islam yang kemudian menjustifikasi ilmu pengetahuan. Nih apa aku bilangkan bahwa lapis-lapis atmosfer itu sudah ada di Quran misalnya. Ini sudah diterangkan sama Quran berapa tahun yang lalu gitu. Saya bilang kalau dia tidak pakai penalaran dahulu, orang-orang tidak pernah membayangkan gitu. Kita bisa bertanya di era Muhammad, apakah orang sudah pernah membayangkan bahwa bumi bulat atau misalnya atmosfer itu berlapis-lapis misalnya. Gitu. Dan termasuk sebetulnya justifikasi sejarah gitu. Oh, ini kejadiannya tahun ini begini. Oh, sudah dibahas di Quran. Apa aku bilang kan? Quran begini. Sehingga bagi saya jebakan-jebakannya agak berbahaya karena sejarah dan juga sains, meskipun sejarah adalah bagian daripada sains yang memang sifatnya discovery, penemuan, dan setiap waktu itu bisa direvisi. Dan itulah kemudian pengetahuan, teman-teman. Dan pengetahuan dia terbuka untuk dikritik. Agama mungkin sedikit berbeda, tentu saja. Yang kita kritik adalah pemahaman keagamaannya, itu yang dikritik. Agama dan pemahaman keagamaan tentu hal yang berbeda. Dan kita mungkin hari ini baru bicara tentang bagaimana mungkin seorang Abdul Somad atau ustadz-ustadz yang lain memahami Islam. Gitu. Bukan kemudian Islamnya yang wrong gitu, bukan. Gitu. Kita akan melihat bagaimana orang-orang punya logik memahami Quran, punya logika memahami hadis yang ternyata salah kaprah. Gitu. Dan seterusnya bagi saya Bung Asker, dan teman-teman boleh melihat dimensi yang lain kalau belum sempat saya lihat. Itu dulu Bung Asker. Terima kasih responnya. Ya, siap. Terima kasih Mas Ahmad. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan boleh raise hand, atau jika tidak bisa open mic boleh dituliskan di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tadi kalau saya tangkap poin dari Mas Ahmad cukup baik, bahwa kita ya tadi cukup ada jebakan-jebakan yang berbahaya tentang bagaimana mana yang lebih dulu, misalnya apakah agama yang duluan mengeluarkannya ataukah memang sains yang kemudian memverifikasi tersebut. Padahal pada seharusnya ya tadi seperti yang mungkin dibilang, agama bisa menjadi landasan atau memberikan moral kepada sains, kemudian sains yang memberikan verifikasi kepada agama kepada penjelasan-penjelasan agama tersebut. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, untuk lebih ke kontekstual kejadian hari-hari ini, bahwa tadi seperti yang Mas Ahmad ceritakan, bahwa banyak sekali kejadian bahwa agama ini menjadi salah satu faktor yang membuat di lapangan ini tadi seperti beberapa poster yang diberikan, dan beberapa kejadian seperti yang tadi Mas Ahmad ceritakan di Bekasi, bahwa menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian pandemi ini, seperti pembukaan masker di masjid segala macam, sehingga rasanya seperti banyak oknum-oknum yang membuat agama ini sebagai justifikasi bahwa kita seperti jangan takut pandemi, kita harus berserah diri. Padahal kalau dari ceritanya Umar bin Khattab tadi, bahwa ya kita harus tetap rasional, bahkan dengan ceritanya yang tadi soal unta tadi itu juga menjadi masuk akal, bahwa agama memang harus diverifikasi oleh ilmu pengetahuan atau tindakan-tindakan rasional untuk menjaga kestabilannya. Nah, mungkin untuk berbicara sedikit soal sosial media, karena kita bergerak jauh pada saat ini, kita mengalami pandemi di era banyak perdebatan. Tadi Mas Ahmad juga banyak bercerita soal menggunakan beberapa teknik-teknik sosial media analisis begitu. Rasanya bagaimana kemudian justifikasi ini menjadi semakin lebar, Mas Ahmad, tentang apakah kemudian ada peran-peran yang dilakukan oleh negara yang pada saat awal pandemi memang menggunakan pendekatan-pendekatan agama, pendekatan-pendekatan teologi untuk menjelaskan atau untuk meredakan kepanikan yang ada di dalam negara ini gitu, Mas. Kemudian hal tersebut menjadi hal-hal yang berulang pada hingga hari ini, masyarakatnya juga menjadi kebablasan gitu, Mas. Jadi berupaya menjelaskan bahwa yang nggak usah takut lah sama
virus corona atau pandemi ini, toh kita punya Allah atau segala macam gitu. Dan ini sangat berbanding terbalik dengan cerita-cerita tadi, mungkin seperti kita harus ya tadi soal penjelasan helm tadi atau penjelasan unta tadi gitu, Mas. Ya, makasih Bung Askar. Saya jadi teringat sebetulnya bagaimana agama ini salah satu jebakannya adalah candu ya. Mungkin mirip sebetulnya apa yang orang-orang pelajari di Visipol dan mungkin di HMI tambah lagi, yang di Visipol HMI pula lagi. Dan bacaan tentang Karl Marx tentu saja tentu adalah familiar di kawan-kawan gitu. Dan bagi saya salah satu jebakannya adalah tadi itu candu ya, dan kemudian Tuhan menjadi tempat orang lari hanya gara-gara dia mungkin tidak tahu ini saya lagi kenapa, pandemi itu apa dan saya harus ngapain. Ya sudah, cukup berdoa saja, cukup baca Al-Baqarah, baca apa. Saya bilang pada kondisi itu bagi saya dia logis gitu. Pada kondisi itu, tapi kemudian dia punya implikasi lain. Kemudian kalau misalnya mungkin beberapa kondisi dia punya keyakinan bahwa ini justru akan mengobati pandemi ini, atau mungkin mirip sebetulnya bagaimana orang-orang itu mengkonsumsi air kelapa bakar gitu atau susu beruang gitu untuk kemudian mengentaskan virusnya gitu. Bagi saya itu mirip sekali. Mungkin agama karena dia non material ya, dia metafisik sehingga dia tidak bisa divalidasi oleh sains ya. Sains itu kan memang salah satu sensenya adalah empirisisme gitu. Dia harus kemudian dibuktikan secara faktual gitu. Agama kan ruangnya tidak di situ, kecuali mungkin kayak nabinya, kitab suci yang dicetak itu yang bisa diverifikasi gitu. Tapi wahyunya kan tidak bisa diverifikasi secara ontologis gitu, dia nggak bisa diverifikasi gitu. Yang kita lihat sekarang cuma kertas-kertas isinya bahasa Arab, itu yang bisa divalidasi pakai ilmu linguistik gitu, ilmu balago, sorob dan seterusnya, itu bisa direvisi. Tapi kalau tadi misalnya ditanya konteks negara, kita akan melihat sebetulnya bagaimana negara mencoba menenangkan rakyatnya dengan agama. Bagi saya itu nggak cocok ya. Negara bagi saya yang sarjananya teologi dan sarjana tafsir Quran membaca negara, silakan kalau ada usulan lain dari anak-anak Visipol ini. Tapi mirip banget kekhawatiran Ibnu Rus bahwa kalau ingin mengelabui orang-orang itu ya bungkus saja pakai agama, selesai itu. Dan negara mungkin paham kunci itu ya, sehingga ketika negara denial dan juga sebetulnya agak pas menghadapi kondisi ini, nggak tahu kenapa, dan akhirnya juga kemudian dia menggunakan kartu tripnya yaitu agama gitu, nyuruh orang berdoa sebanyak-banyaknya gitu, dan suruh minum jamu, suruh mungkin minum makan nasi kucing lah, suruh konsumsi apapun yang sama sekali tidak ada hubungannya dan justru memainkan ranah psikologis yang sugestif gitu. Meskipun kita lihat secara aktual ya, kita lihat negara bina tentu saja di awal-awal gitu. Kalau teman-teman masih ingat di awal-awal, saya bahkan ketemu satu meme ketika negara sudah tutup, Indonesia masih buka para wisatawan waktu itu. Kalau saya tidak salah ingat sekali. Dan kita melihat bagaimana Indonesia gitu, negara-negara Skandinavia dan banyak lagi negara-negara mungkin kayak Selandia Baru yang di awal-awal mereka menyadari, mereka mengakui bahwa kita minta maaf, dan lalu kemudian mereka melakukan tindakan mengobati kesalahan-kesalahan mereka gitu. Sampai hari ini menurut saya kita masih denial begitu. Saya terakhir ketemu video yang kemudian pernyataan Luhut sama Jokowi yang lalu disama-samain, kalau ada yang lihat gitu, terus Jokowi bilang di salah satu videonya gitu, jangan sama sekali meremehkan pandemi ini. Terus sambung dengan Luhut, loh siapa yang bilang pandemi tidak terkendali gitu? Sudah terkendali. Atau Jokowi, loh siapa yang bilang berani? Sehingga itu kontradiktif gitu. Kita bayangkan dua-dua ini satu gerbong loh. Dan itu kontradiksi pernyataannya gitu. Kalau kita yang non negara ini gitu, anggaplah aktivis atau orang yang memang lama tak berada dengan berdiri di oposisi, kita menghantam itu wajar lah. Ini mereka sama-sama yang mestinya juga mengentaskan persoalan, justru ada kontradiksi. Ya kita dengar Jokowi apa dengar sang baginda Lord Luhut Panjaitan. Yang menjadi rumit karena negara kita sebagai sebuah sistem yang memfasilitasi nyawa warganya, harta-harta negaranya gitu, justru rendah gitu. Harta aja kita secara struktural luar biasa sekali gitu. Keselamatan negara nggak menjamin. Angka-angka 1.200 yang mati itu negara mah nggak pusing. Tambah 500 juga negara itu cuma angka-angka. Negara nggak ada hubungan gitu. Nah mana penting tiba-tiba meskipun kemudian undang-undang karantina jelas gitu, dan bagi saya ya itulah gitu. Hukum cuma etalase aja bagi kita mah. Dibikin aja mah. Hukum-hukum itu, dan soal praktek negara kita mungkin akan berpikir beberapa kali untuk mengaplikasikan itu gitu. Hewan ternak aja diundang karantina dikasih makan sama negara. Apalagi yang punya ternak gitu. Tapi sekarang waduh,
Maksudnya kita bisa melihat itu di sekitar kita gitu, dan bagi saya jebakan agama adalah candu begitu dekat begitu. Kapan kemudian agama menyelamatkan manusia silver di perempatan itu, atau orang-orang yang tiap hari tambah kreatif gitu, entah pakai boneka gitu. Pokoknya makin ramai aja perempatan hari ini, dan bukan tanpa risiko semua mereka risikonya tinggi, mati dan tidak ada yang lihat begitu. Orang miskin syukur kalau punya BPJS, apalagi mau teriak-teriak isoman di rumah pula lagi, ya di rumah yang tidak makan. Nah, itu menurut saya satu persoalan yang konkret teman-teman, dan melihat bagaimana peran agama yang mestinya faktual, dia bukan obat penenang ya. Itu aja dulu Bung Askar, monggo. Baik, terima kasih banyak Mas Ahmad. Mungkin selanjutnya Viola ada pertanyaan tadi Raisen, boleh diutarakan. Makasih Mas Askar atas kesempatannya. Halo Mas Ahmad, makasih atas pemaparannya yang sangat menarik. Aku di sini ini sih mungkin pengen curhat dulu, mau cerita sedikit tentang banyak banget aku ngelihat ada kaum anti vaksin, bahkan itu ibuku sendiri bisa dibilang, karena ngelihat baca pernyataan dari MUI bahwa vaksin AstraZeneca itu mengandung babi dan diharamkan, tapi diperbolehkan untuk situasi yang darurat. Nah, di situ kan seharusnya kita bisa nangkep ya bahwa pandemi ini tuh merupakan situasi yang darurat, di mana ya seharusnya AstraZeneca itu diperbolehkan. Cuman di situ saya melihat bahwa belum diperjelas gitu bahwa sekarang tuh kondisi yang benar-benar darurat sehingga AstraZeneca tuh diperbolehkan. Jadi kayak aku sendiri ngelihatnya kurang ada komunikasi yang jelas sih untuk mempertegas halal haramnya akan vaksin itu sendiri. Dan terus kan akhirnya mamaku coba cross check kan, dia nyari di web, terus nonton pengajian-pengajian, dan ternyata emang ada banyak ustadz-ustadz yang bilang bahwa ya AstraZeneca ini sekali mengandung babi, tetaplah mengandung babi gitu, walaupun di web-web kedokteran sekalipun mengatakan bahwa AstraZeneca itu sudah diproses, dan kemudian meskipun dia pada awalnya mengandung tripsin babi, tapi pada akhirnya babi itu sudah tidak terkandung di dalam vaksin tersebut. Nah, tapi ternyata banyak banget ustadz-ustadz yang bilang bahwa ya memang gitu, tapi dia itu udah pernah terkontaminasi sama babi, jadi mau gimana pun prosesnya, pada akhirnya vaksin ini tetaplah mengandung babi dan itu diharamkan. Lagi pula sekarang itu tidak terlalu darurat karena ada vaksin yaitu Sinovac, bilangnya seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Ahmad sendiri, gimana sih cara kita menerjemahkan ke orang-orang terdekat kita? Mungkin khususnya saya ke mama saya sendiri, kayak bilang bahwa ya ini tuh kondisi yang darurat, dan gimana untuk melawannya dengan agama juga, karena kan di sini mama saya juga dalilnya pakai dalil agama ya, karena babila inilah itulah. Nah, itu kayak gimana sih Mas untuk kita bisa mengkomunikasikan itu apalagi ke orang tua sendiri gitu. Makasih Mas. Makasih Ola. Saya bisa respon mungkin Mas langsung, atau masih ada dulu teman-teman yang lain. Oke, ya saya paham betul bagaimana cara menandingi nalar yang sama dengan nalar yang sama, karena itu lebih cocok teman-teman ketimbang ngomong sendiri-sendiri dengan nalar yang tidak sama, karena ya kayak kita ngurusin penyebut di pecahan ya, harus disamain dulu penyebutnya kan ya. Anjir, saya kayak ahli matematika aja ini. Ya, teman-teman, ini saya sebagai teolog ya, yang pertama, kalau pertanyaan soal itu, teman-teman, kita tahu persis bahwa agama itu datang nyelamatin manusia gitu. Tidak ada itu agama menjadi mesin pembunuh. Itu nalar yang paling umum gitu. Kalau ngomong usul fikih ini, mudah-mudahan anak sipol ya tidak sakit kepala ya, atau mimisan begitu. Ya. Teman-teman, teori yang saling dasar sebetulnya dalam usul fikih. Usul fikih itu kan ibarat batu batanya rumah gitu. Rumah itu adalah fikih, adalah produknya. Usul fikih ini adalah batu bata yang nyusun rumah itu, temboknya atau semennya, kira-kira gitu teman-teman. Nah, dia adalah kaidah yang sebelum orang bikin produk, dia dia dibutuhkan gitu. Jadi sebelum orang dia bahan dasar hukum itu teman-teman, kaidah itu. Sehingga salah satu pengaduknya adalah ya hibdun nafas, itu salah satu bahan baku kemudian untuk menghasilkan produk. Teman-teman, kita bisa berdebat fikih yang sangat relatif itu karena dia produk manusia. Gitu. Seabsolut-absolutnya kebenaran Quran dikunyah manusia, relatif dia. Tidak ada tafsir seabsolut Quran. Gitu. Dan itu yang kemudian perlu disadari di awal-awal gitu. Quran dan tafsir atas Quran itu hal yang berbeda. Seperti tadi saya ngomong agama dan tafsir atas agama, tentu saja itu yang perlu kita cek teman-teman. Dan adapun pertentangan di grup, bagi saya mungkin dari berapa orang peserta di sini, mungkin di 25 orang gitu, mungkin grupnya semua sama gitu. Isinya mungkin kalau tidak setiap hari dalil atau bacaan-bacaan yang harus dibaca untuk menangkal corona misalnya. Bacaan-bacaan biasanya selain isu tentang air kelapa kayak kandungan susu beruang kayak,
gitu. Biasanya kalau coraknya agama ayat-ayat gitu atau zikir-zikir gitu. Saya bilang bagi saya zikir-zikir itu pada dirinya dia betul ya, teman-teman. Dia benar pada dirinya, tapi kemudian ketika disentuh oleh manusia dengan satu dua intrik, dia kemudian berbunyi lain kelak, kira-kira begitu, teman. Seperti kemudian berbunyi lainnya surat Maryam di orang yang lagi hamil yang konon katanya pengen cantik bayi perempuannya. Nah, itu bisa berbunyi lain itu. Meskipun tidak ada yang suruh kira-kira atau tidak ada dalil yang mengatakan bahwa bacalah surat Maryam agar anakmu cantik, itu tidak ada itu. Nah, itu tentu saja satu ijtihad manusia. Saya bilang bagi saya sebuah ijtihad tentu saja boleh, tapi selama tadi ijtihadnya mengancam nyawa manusia kayak tadi, bagi saya itu menjadi problem. Nah, mari kita berbicara pada sebuah pertentangan kandungan biologis atau apapun dalam istilah orang-orang virologi atau epidemiolog itu. Lagi-lagi saya juga bukan seorang epidemiolog atau biologis, saya bukan di situ. Ya, tapi paling tidak di lapor COVID ya diskusi sama epidemiolog sesekali dapat cipratan ilmunya lah kira-kira. Gitu. Nah, sependek saya tahu, ini nanti mungkin Ola bisa cek juga, yang rumit memang adalah orang-orang menjadi ad hominem begitu pada Astra ya. Seolah-olah Astra Sinovac adalah jawabannya. Dan itu saya ketemu dengan banyak kawan-kawan saya gitu, atau produk yang lain gitu. Hindarilah itu misalnya. Meskipun saya sempat baca salah satu putusan hukumnya MUI di salah satu daerah yang kemudian ngomong bahwa itu haram, tapi di bawah itu ada unsur darurat yang kemudian mengauto halalkan itu. Sehingga bagi saya teman-teman yang bersifat fikih itu, yang bersifat hukum itu dia menjadi sangat relatif karena dia tidak absolut begitu. Babi mungkin materialnya itu haram, teman-teman, materialnya. Tapi kalau kemudian ketika pada waktu itu dia dibutuhkan hanya untuk menyelamatkan manusia, secara material dia kemudian boleh misalnya. Meskipun secara material dia tidak boleh. Misalnya, teman-teman. Nah, ini sebetulnya bagi saya ini sering saya soroti juga sebetulnya, teman-teman. Jebakan di dalam obrolan orang-orang Islam. Orang-orang Islam salah satu menurut saya adalah selain ad hominem juga sama babi misalnya. Mungkin juga sama anjing gitu, makanya mungkin beberapa orang bahkan hanya gara-gara baca dalil najisnya anjing misalnya, dan dia juga nggak tahu sebelah mananya yang najis, dan mungkin dia nggak tahu cara bersuci ya, dia kemudian anti sama anjing misalnya. Termasuk mungkin orang saking bencinya sama babi, teman-teman di semua vaksin itu ya tripsinnya ya ada babinya semua, teman-teman nanti bisa cek sendiri, bukan cuma Astra. Dan Anda tidak perlu berlebihan membenci Astra, teman-teman, dan ingin lari ke Sinovac ya juga ada lah kira-kira untuk kemudian istilahnya pengemulsi atau apapun istilahnya dalam bahasa orang-orang yang bukan visipol itu, maksudnya yang bagian bikin begituan itu kemudian kita bisa bertengkar di situ, teman-teman. Tapi lagi-lagi saya bukan ahlinya gitu, tapi sependek saya menelusuri itu, kalau kita ingin menghindari babinya ya jangan vaksin karena semua ada isinya gitu. Dan bagaimana kemudian dia dioperasikan begitu, dihasilkan, itu semua ada, entah kandungan lemaknya, kandungan proteinnya, kita bisa bertanding tentang data atau tentang jurnal bagaimana kandungan vaksin per vaksin. Tapi bagi saya sebetulnya mengamati benda-benda orang itu perdebatan orang-orang kita sebetulnya ya bukan cuma ibunya Ola, ibu saya juga sama gitu. Dan orang-orang yang kemudian menurut saya mengeras dan agak gagal memahami makosid atau tujuan daripada hukum atau bahkan tujuan daripada Islam itu, ya kembali lagi tadi itu, dia tentu adalah menyelamatkan nyawa manusia gitu. Kalau ada yang kemudian produk hukum yang justru membahayakan manusia, itu kemudian menjadi batal menurut saya dari status hukumnya gitu. Dan ada banyak sebetulnya proses-proses fikih itu kemudian dilakukan penyandaran atau istinbat, teman-teman, itu agak rumit dan ini bisa jadi kajian pengantar fikih nanti belakangan. Tapi bagi saya itu rumus pintasnya, teman-teman. Kita tentu meyakini Islam ini tidak dipeluk oleh sebagian besar populasi dunia kalau dia kemudian isinya hanyalah menjadi mesin pembunuh gitu. Islam kemudian aktual di situ karena orang-orang meyakini bahwa ketika dia memeluk satu nilai yang namanya Islam ini, dia kemudian safe. Bukan kemudian dia memeluk Islam terus dia terpenjara gitu. Kok Islam susah sekali sih, jadi makan babi kok susah, kok padahal enak gitu. Dan teman-teman saya di kampus Kristen meminta saya mencicipinya gitu. Katanya itu makanan terenak yang pernah diciptakan Tuhan begitu. Masuk Islam bikin kita sumpah gitu. Dan saya ingin meletakkan Islam sebagai sebuah yang bisa membebaskan kita, bukan justru satu paradigma yang justru memenjarakan kita, teman-teman. Dan saya ingin tutup sama satu hal, teman-teman. Nah, kita tentu sepakat dengan babi secara material haram ya gitu. Nah, dengan tadi pembahasan bagaimana dia kemudian bisa jadi auto halal kalau kemudian dia menemukan fakta bahwa tidak ada lagi makanan di situ dan antara mati dan makan babi waktu itu gitu. Mari kita ngomong tentang ayam gitu, itu kan halal ya. Apalagi sih sapi, kambing itu kan halal.
Tapi kalau hasil korupsi, bagaimana kira-kira? Jatuh juga haram gitu. Maksud saya adalah disitulah kemudian mari kita berhenti kemudian ad hominem dengan babi, anjing begitu. Saya bilang ada banyak paradigma berpikir yang juga meracuni pikiran kita, teman-teman. Dan racun-racun itu berbahaya gitu. Dan kita akan melihat itu bagaimana kemudian Pinangki memperlakukan agama misalnya. Mendadak dia menggunakan sakralitas hijab itu di kepalanya gitu. Dengan berharap bahwa dia bisa mensucikan dirinya atau mensucikan hartanya mungkin yang jumlahnya miliaran. Gitu. Orang-orang kaya mungkin akan berpikir atau koruptor berpikir, wah mungkin hasil korupsi ini dia mungkin bisa disucikan dengan cara bikin masjid. Itu kan konyol teman-teman yang model-model begitu. Dan kita bisa ketemu dengan orang-orang yang memperlakukan agama segila itu besok di masa depan kalau kita hanya terhenti pada paradigma-paradigma yang terlalu levelnya syariat begitu. Oh ini halal, ini haram. Saya bilang ya kita bisa bolak-balik logika-logika itu dan itu penuh jebakan teman-teman. Kita tentu lebih fokus pada materialnya. Jangan kira bahwa kita mengkonsumsi halal terus kita membenci saudara atau justru miso-misoin orang atau nuduh orang yang jahat. Tentu bagi saya itu yang jauh lebih kita perlu concern gitu. Bukan bahwa kamu makan yang halal-halal tapi ternyata tindakanmu jelek semua, korupsi, haji tapi korupsi, kurang bangsat apa kira-kira orang-orang begitu itu. Meskipun semua konsumsinya halal begitu dan seterusnya, tapi outputnya buruk bagi saya dia juga mendatangkan keburukan. Itu kira-kira teman-teman, kalau bisa ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Mas Aan sudah angkat tangan. Oke, selamat sore Mas Askar, Mas Ahmad, dan kawan-kawan di HMI. Agaknya saya pengen ikut ngobrol ini. Dari apa yang dipaparkan Mas Ahmad juga dari penanya sebelumnya, saya ingin menyambung hal itu bahwa agaknya kebenaran itu memang terletak kepada retorika. Jadi kebenaran tidak lagi terletak kepada bahwa sesuatu itu memang terverifikasi benar. Nah, karena terletak pada retorika, maka kekuatan retorika atau retorika mana yang paling kuat, itu yang kemudian didengar atau dianggap sebagai benar. Tetapi tidak hanya itu, menurut saya bahwa kunci dari retorika itu didengar adalah keberpihakan. Jadi kalau misalnya seseorang itu berpihak kepada A, maka segala sesuatu yang dinarasikan oleh A adalah kebenaran. Dan kemudian kalau orang itu berpihak kepada B, maka apapun yang dinarasikan A, sekalipun itu berdasarkan kepada data, itu tidak pernah dianggap sebagai benar. Nah, oleh sebab itu, menurut saya perdebatan kita misalnya dalam hal apakah agama itu kemudian dapat berkelindan dengan ilmu pengetahuan, itu juga berhenti di dalam tataran, menurut saya, di dalam tataran ruang diskusi. Karena di dalam tataran real, masyarakat itu sudah terkotak-kotak dalam keberpihakannya. Maka misalnya tadi dalam Mbak yang bertanya sebelumnya, mohon maaf saya tadi lupa namanya, tetapi kemudian yang terjadi adalah ketika seseorang itu berpihak kepada agama, dan agamanya adalah agama tertentu, maksud saya agama adalah bukan spiritualitas ya, tetapi dalil-dalil agama yang kemudian mengalahkan spiritualitas itu sendiri menurut saya. Keberpihakan kepada agama, kemudian ketika dia membutuhkan jawab, atau seseorang itu membutuhkan klarifikasi, maka larinya kepada agama. Dan agama yang saya maksud bukan hanya sebuah nama agama, tetapi sebuah kepercayaan. Artinya di dalam agama itu kan ada berbagai macam kepercayaan, atau di dalam bahasa yang sering kita pakai berbagai macam aliran. Maka ketika saya adalah alirannya C misalnya, maka saya akan selalu mencari jawab di seputar C. Dan aliran D sekalipun memberi jawab yang lebih sebenarnya komprehensif, maka saya tidak akan pernah dengar. Nah, sampai di titik ini maka kemudian menurut saya tadi sempat juga disebut sebagai agama adalah candu. Agama adalah candu dalam konteks Karl Marx tentu saja adalah alat yang dipergunakan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat yang tertindas itu menjadi diam. Kira-kira begitu ya, saya tidak terlalu memahami Karl Marx. Tetapi hari ini ternyata di ruang ini termasuk saya itu adalah menurut saya itu ya, orang-orang yang tanpa sadar tercandui oleh agama. Sehingga ketika kita berbicara, berdiskusi soal ilmu pengetahuan, buru-buru kita selalu mengkaitkan
mengaitkannya dengan agama, walaupun konteks diskusi kita tentu saja adalah agama. Tetapi buru-buru kita mencari jawabnya kepada agama. Atau apakah misalnya tadi soal babi dan tidak babi, buru-buru kita bertanya kepada agama. Apakah kita tidak sudah cukup mendapatkan klarifikasi tentang vaksin itu mengandung babi? Apakah itu sudah sepenuhnya benar misalnya? Itu kan jarang kita pertanyakan. Kita buru-buru mempercayai bahwa narasi yang beredar itu benar. Nah, karena apa? Karena memang kita dalam kerangka berpikir agama. Nah, ini menurut saya kayak gitu. Nah, gimana menurut Mas Ahmad yang tadi memantik diskusi? Apakah lalu kalau memang masing-masing orang itu sudah berpihak kepada sesuatu, sekalipun ruang diskusi ini nanti menghasilkan narasi, tulisan dan seterusnya, tetapi karena kita tidak ada di dalam pihak mereka yang apa tadi neo apa tadi Mas? Jabariyah. Mereka yang terlanjur ada di dalam neo Jabariyah yang memang pendekatannya adalah kecanduan agama, mau dikasih logika nalar kayak apapun itu malah justru bukan didengar, tapi semua orang yang pakai logika nalar adalah sesat. Nah ini gimana menurut Mas Ahmad? Ya, masih banyak Mas Aan. Saya rasa saya kaya juga dari Mas Aan, dan saya teringat satu novelis Inggris namanya Harper Lee. Ya menurut Harper Lee bukunya sangat terkenal waktu itu, saya lupa judulnya, Mockingbird kalau nggak salah, Set to Kill a Mockingbird kalau tidak salah, Harper Lee, salah satu novel yang sangat terkenal. Harper Lee pernah ngomong bahwa sesungguhnya orang-orang cuma ingin dengar sesuatu yang ingin dia dengar gitu. Maksudnya yang sama dengan keyakinannya gitu. Dan aku rasa Mas Aan memantik adagium yang terkenal itu. Dan hari ini mungkin sebagian besar kita dari 20-an lebih ini sudah ada di kelompok tertentu dan kemungkinan enggan untuk mengkritisi lagi apa yang dia yakini gitu. Dan saya sih berpikir beberapa anak HMI tentu masih begitu memelihara kritisisme dalam berpikir, dan nalar kritis memang ya apapun lah kira-kira pengetahuan apalagi agama sebagai sebuah lensa untuk mengunyah data yang di luar gitu, dan ingin kita masukkan dan kita akan yakini kalau meskipun keyakinan itu akan terus direvisi per waktu gitu. Dan apa namanya, ya saya sepakat dengan Mas Aan gitu, dan saya justru begini Mas Aan, mereka semua adalah orang yang sudah betul-betul bukan sekedar ainul yakin tapi hakul yakin ya, begitu kira-kira yang sering Mas Aan bilang, bahwa tentu dalam level keyakinan kita punya banyak lapisan gitu, dan apa namanya, kita tentu akan mencari orang-orang bahkan mungkin pra ainul yakin atau masih di ainul yakin, belum sampai pada hakul yakin, atau yang mungkin dalam beberapa bahasanya Nabi Sipul itu mereka yang masih swing voter. Di dalam pertengkaran ini ya dia akan bisa direbut gitu. Dalam kemudian bagaimana perlu menjembatani Neo Jabariyah gitu, atau bahkan dia mungkin sudah menjadi Neo Qadariyah gitu ya, justru sebaliknya ngapain pakai agama, dan secara sains saya bisa menyelamatkan diri saya dan tidak pakai Tuhan. Bagi saya semonggo saja. Sembari kemudian lagi-lagi bahwa kita punya kemampuan kita sebagai anggota masyarakat kemudian dalam satu komunitas kesatuan warga Indonesia ini kan kemudian perlu punya tanggung jawab sosial gitu. Bagi saya kemudian konspirasi tidak konspirasi itu internum, tidak bisa digugat begitu. Yang dia bisa digugat dari tabrakan nalar kita ke nalar dia gitu, dan kecanggihan mengolah data. Dan bagi saya tentu kecanggihan retorika. Bagi saya agama isinya retorika, kitab suci isinya retorika, dan kecanggihan kitab suci memperdaya kita semua sebagai pengikutnya adalah kecanggihan retorika dengan simbolisme bahasanya gitu. Dan kita juga adalah orang yang doyan simbol gitu, homo simbolikum. Dan bagi saya kita tidak pernah copot dari situ. HMI juga adalah perangkat simbolnya. Itu NDP sekaligus juga adalah simbol yang kita konon katanya yakini kebenarannya, dan itu masih aktual. Makanya orang-orang masih HMI. Gitu. Dan itu perlu untuk terus dikritisi gitu. Siapa tahu bukan cuma 12 jumlah NDP. Siapa tahu besok ada yang bikin inovasi 45 atau 99 biar sekalian nama Tuhan kan. Tapi kemudian itu yang menjadi diskusi selanjutnya gitu, bahwa selain dari tadi saya juga hanya bermodal retorika untuk meyakinkan Anda semua bagaimana kemudian memetakan nalar ini paling tidak, dan sekaligus perlu melihat yang mana kira-kira kontra nalar yang perlu kita baca bareng-bareng. Makanya di awal bagi saya kemudian ini hanya perlu dibaca dan dipertimbangkan, dan bagi saya hari ini kita sudah di kotak jelas bahwa kita kemudian hari ini ya tiap hari ya di pertandingan nalar yang mana kira-kira yang mana kira-kira menurut pertimbangan nalar kita itu make sense di epistem kita gitu ya. Sumonggo
Tapi kemudian bagi dalil keislaman kita misalnya itu tetap menjadi tanggung jawab kolektif. Bagaimana orang mungkin di HMI sebagai agensi besok setelah diskusi ini ya paling tidak mampu memetakan itu, teman-teman. Kita tidak punya daya upaya untuk mengubah orang lain. Wong diri sendiri aja susah. Ingin mengubah orang tua kita itu kan susah, teman-teman. Sehingga bagi saya itu tetap apa namanya menjadi diskusi yang dinamis setelah ini. Makasih banyak Mas Aan. Ada komentar lagi mungkin kawan-kawan yang lain? Mungkin saya juga ingin berkomentar kali ya, tadi menarik. Mari ramai. Pernyataan dari Mas Aan tentang bagaimana kemudian fanatisme agama ini menjadi sedikit berbahaya atau menjadi sangat berbahaya ketika menyangkut aspek-aspek kemanusiaan. Jadi kalau Mas Ahmad juga mengingat satu penulis, saya juga jadi ingat satu penulis yaitu Amartya Sen. Dia pemenang Nobel Ekonomi. Dia menuliskan buku tentang kekerasan dan identitas, bagaimana kemudian dia menyebutkan bahwa memang aspek-aspek agama tadi seperti yang Mas Aan bilang, aspek agama adalah aspek yang paling sensitif dan paling sering menimbulkan perpecahan peradaban yang ada, konflik-konflik, ketimbang kita sebenarnya memiliki banyak sekali identitas lainnya, seperti misalnya kita identitas sebagai di mana tempat kita tinggal, identitas kedaerahan, identitas di mana tempat kita belajar, atau identitas hal-hal yang lainnya. Tapi itu semua ketika ada identitas agama datang, kemudian hal itu seakan-akan kita lupa dari negara yang sama, dari daerah yang sama, tapi ketika identitas agama itu menguat, itu menjadi aspek nomor satu bagi sebagian besar umat manusia. Tadi juga, ini juga menjadi berbahaya, juga saya jadi ingat suatu tragedi yang ada di Jonestown itu pada tahun 1970-an, mungkin ketika agama menjadi seberbahaya itu ketika dia mengalami apa yang tadi kita bilang, sebut saja dalam psikologi komunikasi itu confirmation bias gitu. Kita tidak melihat kanan kiri, tapi ketika seorang pemuka agama, atau tadi seperti yang Mas An bilang, ketika seorang A yang punya kredibilitas dianggap dalam aspek-aspek agama terlebih lagi, dia mengucapkan sesuatu. Bagaimana pada saat itu pendeta Jim Jones kalau nggak salah, pada saat itu dia menyuruh 1.900 orang, hampir 1.000 orang jamaahnya atau pengikutnya untuk bunuh diri meminum racun. Padahal pada saat itu sebenarnya dia memiliki masalah hutang dan ada permasalahan-permasalahan dengan hukum federal di Amerika, sehingga waktu saat itu 900 orang itu meminum racunan dan berharap bisa masuk surga. Nah, menurut saya permasalahan-permasalahan seperti ini yang sangat berbahaya pada hari ini. Kalau dalam Visipol mungkin kita mengenal dengan echo chamber, di komunikasi, dalam psikologi komunikasi kita mengenal dengan confirmation bias, terlebih lagi pada saat ini mungkin setelah pemuka agama A membicarakan sesuatu di televisi, kemudian kita buka HP karena algoritma kita sudah membentuk sedemikian rupa, muncul semua konten-konten seperti itu. Sehingga pengkotak-kotakan peradaban ini, seperti yang dikatakan oleh Amartya Sen tadi, pengkotak-kotakan peradaban ini menjadi semakin kuat karena juga didukung oleh berbagai instrumen-instrumen yang baru hadir hari-hari ini, seperti Instagram, atau mungkin sekarang ada TikTok, bagaimana algoritma membaca keinginan kita, sehingga psikologi kita menurut saya hari ini sangat sensitif dengan pengkotak-kotakan tersebut, dan itu menjadi sangat berbahaya ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang sangat genting pada saat ini. Mungkin begitu dari saya. Mungkin teman-teman lain atau Mas Aan ada tanggapan lagi? Saya nanggapi sebentar boleh ya? Boleh Mas, boleh Mas. Ya. Jadi saya sepakat dengan Mas Askar dan Mas Ahmad tadi tanggapannya, justru kalau memang kita setuju salah satu persoalan utamanya ada pada narasi, dan kemudian tadi ada algoritma, media sosial, digital dan seterusnya itu, lalu Mas Ahmad tadi juga memaparkan persoalan kita salah satunya adalah rendahnya literasi, malas membaca dan lain-lain. Tapi yang saya amati adalah para akademisi kita itu seringkali bermainnya di tulisan-tulisan narasi-narasi akademis. Sedangkan narasi-narasi akademis seperti tadi juga sudah singgung Mas Ahmad itu hanya dibaca oleh orang-orang akademis. Kita kadang-kala, saya pribadi itu merasa agak gengsi ketika harus berbicara dengan bahasa-bahasa simbol yang sangat rendahan gitu ya. Padahal bahasa-bahasa simbol yang rendahan itulah yang paling laku. Maka kalau menurut saya, saran saya adalah mari kita yang ada teman-teman yang ada di HMI atau khususnya dalam diskusi saat ini, itu kita bermain di tataran narasi. Dan narasi itu narasi publik, narasi yang gampang viral, narasi yang murahan, tetapi kita mengandung makna atau kepesan yang memang mengubahkan kerangka berpikir itu. Sebab kalau juga saya meminjam dari teman-teman di Visipol, kecanduan kita terhadap sesuatu dalam hal ini misalnya agama, itu sangat berbahaya karena apa? Tidak hanya berbahaya di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita sangat mudah dimanfaatkan oleh para usahawan politik itu gitu ya. Jadi jangan-jangan nih ya,
tanpa sadar, sekalipun kita merasa masih paling tercerahkan secara pendidikan, tetapi karena kita masih selalu berkiblat kepada agama. Sekali lagi saya beri tanda kutip loh, agamanya bukan pada isi, karena saya berpandangan bahwa agama itu wadah. Maka sebagai wadah yang mulia, dia harus mewadahi sesuatu yang mulia. Nah, seringkali kita terjebak kepada wadah itu dan melupakan isinya. Ibaratnya kita itu jajan snack ciki begitu, maka kita itu begitu memuja cikinya, bungkus cikinya, tetapi isinya itu kita buang. Nah, ini yang seringkali terjadi. Nah, kalau agak panjang dikit ya, mengacu kepada Arabi, ya justru kita menyembah berhala jika kayak gitu. Nah, keberbahayaan kita yang terlalu kecanduan terhadap bungkus-bungkus tadi membuat kita menjadi alat-alat politik yang empuk bagi para usahawan-usahawan politik itu. Gitu. Jadi mari kita bermain, menurut saya usul saya bermain di tataran narasi yang rendahan, yang pendek, yang quote, yang gampang viral, yang maaf ya, kalau tadi pakai ada dalilnya, kadang-kadang yang haram itu juga perlu kita lakukan untuk kemaslahatan bersama gitu. Misalnya kita perlu hoax sedikit gitu ya. Ya saya ini mungkin benar atau tidaknya di tataran moral ya, tetapi menurut saya kadang-kala kita perlu lah. Misalnya begini, saya itu kalau sama ya anak kecil begitu ya, untuk memberi penjelasan yang panjang lebar kan susah. Ya saya kasih hoax. Oh, di situ berbahaya itu dengan hoax tertentu. Misalnya gini, saya pernah cerita ini. Ada orang mau motong pohon, maka untuk mencegah dia memotong pohon, saya bilang, kalau kamu motong pohon ini, hidupmu celaka, karena pohon ini ada penunggunya. Saya tahu persis yang saya katakan itu hoax. Tetapi itu efektif loh, Mas. Nah, ini perlu hoax kadang-kadang kita itu, demi untuk bisa memasukkan narasi-narasi, counter narasi terhadap narasi yang begitu masif ini saat ini. Gitu. Nah, ini usul saja. Terima kasih. Maaf, agak panjang. Siap, terima kasih Mas Aan. Mungkin Mas Ahmad ada tanggapan lagi atau teman-teman mungkin ada? Tidak ada, kawan-kawan aja. Mas Aan tadi kritik saya, jadi saya aminkan. Mungkin teman-teman ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup hari ini. Mungkin dari Mbak Melan ada sedikit pertanyaan. Oh, dari Mas Dian Aji, silakan Mas Dian Aji. Ya, terima kasih Mas atas waktunya. Sangat menarik ya diskusi pada sore hari ini yang dijelaskan oleh Mas Ahmad, Mas Aan, dan juga teman-teman yang lain. Mungkin yang mau saya tanyakan, sebelumnya saya ingin menambahkan sih sama Mbak Viola tadi ya, karena mungkin sefrekuensi lah dengan pertanyaan Mbak Viola tadi. Walaupun saya juga belum divaksin kan seperti itu. Karena yang saya baca-baca juga, ya kan berdampak atau punya berbahaya itu, virus COVID-19 itu kan rentannya terhadap anak-anak dan lansia kan seperti itu. Dalam artian kata ketika anak muda itu terkena COVID dan tidak mempunyai penyakit yang bisa menyebabkan kematian ataupun sejenisnya, itu kan sangat minim lah bahayanya, ya kan? Nah, untuk perbandingan mengenai wabahnya, ketika Mas Aan tadi itu kan menjelaskan juga, dulu juga sempat terjadi wabah juga yang menyebabkan bahwasanya masjid dan bahkan Ka'bah pun kan sempat ditutup, ya kan? Kalau seumpamanya mau kita bandingkan lagi mengenai resiko bahayanya wabah yang pada saat itu menyerang dengan pandemi saat ini, itu bagaimana? Bahkan untuk masa pandemi COVID-19 ini sebetulnya kan, ini sebetulnya kalau menurut saya itu masa pandemi seperti ini pun sebetulnya dulu sempat dimunculkan juga di tahun 2000 berapa itu yang terkait kasus flu burung. Pada saat itu yang Menteri Kesehatannya itu Bu Siti Fadila yang terkait penanganan masalah kasus flu burung tersebut. Itu kan virus juga yang menyerang, bahkan resiko bahaya kematiannya itu lebih tinggi daripada kasus COVID. Akan tetapi pada waktu itu belum ditetapkan statusnya menjadi pandemi kan seperti itu di Indonesia. Nah, beliau itu juga mempunyai hipotesis juga kan seperti itu. Virus yang muncul ini pasti nanti imbasnya juga pembuatan vaksin kan seperti itu. Pada waktu itu vaksin yang diproduksi itu adalah vaksin Vietnam. Ketika diuji memang tidak sesuai gitu loh dengan virus yang ada di Indonesia. Dan ketika vaksin itu diproduksi ataupun diimplementasikan di Indonesia, bahkan bisa memunculkan resiko kematian yang sangat tinggi.
Nah, ketika kita mau berbicara mengenai vaksin yang sekarang juga, banyak dari masyarakat di Indonesia tidak sedikit yang mengalami gejala setelah adanya vaksinasi tersebut. Contohnya aja ada yang demam, batuk segala macamnya, bahkan ada yang sampai menimbulkan gejala pembekakan segala macamnya. Itu kan juga menimbulkan persepsi bahwasanya vaksin yang diproduksi ataupun yang diedarkan di masyarakat itu belum teruji secara akurat gitu loh untuk pencegahannya itu. Bahkan memang di beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa vaksin ini sebetulnya bukan mencegah ataupun bukan sebagai penangkal virus corona, akan tetapi lebih ke pembentukan imun tubuh. Nah, menurut Mas bagaimana sih menyikapi terkait pandangan-pandangan terkait vaksin ini tadi dan wabah yang kalau seumpamanya kita perbandingkan tingkat risiko bahayanya itu malah lebih besar untuk yang virus flu burung, Pak. Tapi pada waktu itu kasus-kasus virus seperti ini malah tidak ditetapkan sebagai pandemi nasional ataupun sejenisnya seperti itu. Terima kasih, Mas. Langsung direspon apa, Mas Askar? Iya. Silakan, Mas Ahmad. Ya, makasih Bung Dian Aji Saputra. Waktunya mungkin tidak banyak, saya tidak mungkin membawa ke sejarah wabah yang terjadi beberapa waktu gitu, dan saya lumayan menyimak sebetulnya dari semua perspektif gitu. Saya alhamdulillah punya kelebihan kota untuk menyimak semua obrolan dari menyimak semua statement jering, menyimak semua Dr. Tirta, Dr. Luis, semua saya simak gitu, karena bagi saya semua penting, meskipun mungkin penting ya karena apa namanya, bagi saya kita tidak mungkin memerintah netizen untuk mengkonsumsi apapun gitu. Yang perlu disiapkan netizen itu sebetulnya nalarnya, teman-teman. Maksudnya enggak masalah kamu dengan Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, apa siapapun gitu, itu tidak jadi problem. Sembari kemudian Anda punya antibodi nalar yang bagus gitu untuk menimbang beberapa hal gitu. Saya tidak peduli Anda di pihaknya Dr. Lewis atau Ibu Fadila atau Deddy Kobuser atau Mongol sekalipun, bagi saya itu apa namanya penting untuk Anda kemudian gunakan. Tapi bicara soal apa namanya dinamika vaksin gitu, ya bagi saya layarnya ada banyak gitu. Mirip kemudian lahirnya virus corona ini gitu. Anda bisa membacanya setajam Harari membaca, atau banyak ekonom sekalipun gitu, atau Zizek membacanya yang seorang psikoanalisis gitu. Bagi saya bedahannya ada banyak. Alat bedah yang Anda pakai tentu saja akan menghasilkan output yang berbeda. Kalau kacamata Anda ekonomi melihat vaksin, output Anda akan mendapatkan output ekonomi tentu saja, bukan output apa namanya bagaimana kemudian atau wacana-wacana senjata biologi gitu dan seterusnya gitu. Tentu saja kemudian apa namanya yang bagi saya penting, kalau prinsip vaksin sebetulnya teman-teman, saya ngobrol sama beberapa teman-teman epidemiolog misalnya, atau orang-orang yang bekerja di biologi molekuler misalnya, kita perlu apa ya saya lagi-lagi diskusi bisa panjang gitu. Harari di salah satu artikelnya itu pernah komentar sebetulnya, dan dia juga pernah mengkritik orang-orang yang ya bagaimana ya, hari ini kan kita tahu bagaimana abad kematian para pakar gitu, bukunya Tom Nichols itu, dia meramalkan itu. Dia juga meramalkan bahkan sampai jurnalis gitu, yang tentu keberpihakannya bukan kebenaran gitu. Dan bagi saya hari ini kita masih tentu mencandu terminologi kebenaran gitu, entah dia bersembunyi di mana gitu. Tapi bagi saya itu yang penting gitu. Harari pernah memberikan satu retorika, menurut saya retorikanya amat tajam gitu. Orang-orang yang selama ini ngomong konspirasi dengan segala macam skala makronya gitu, coba ajak ngobrol tentang apa sih definisi penyakit gitu, apa sih definisi virus gitu, apa itu definisi obat gitu. Kalau mereka kemudian mampu menjabarkan itu, tentu secara apa namanya pada medan maknanya, yaitu medan makna biologi atau medis gitu, tentu bagi saya kalau lensa Anda visipol memaknai hal-hal berbau medik, tentu outputnya berbeda. Itu berbeda sama orang-orang yang misalnya dokter yang entah belajar hukum atau dokter belajar antropologi, tentu lensanya berbeda. Kalau berbeda dengan antropologi murni lalu membaca medik gitu. Atau orang-orang yang tidak jelas latar belakangnya lalu kita merunut itu gitu. Mirip orang-orang yang mengkafirkan Quraisy lah kira-kira. Orang yang kuliah tafsir sampai S3 sampai dikasih penghargaan di Mesir, lalu ditangkis oleh orang yang hanya baca Google terjemahan gitu. Atau orang-orang yang bermodalkan mesin pencari Google, dan tiba-tiba
kepakaran Quraisy bisa mati hanya gara-gara orang yang modal baca Ridho Solihin terjemahan misalnya, atau Bulughul Maram terjemahan gitu, dan seterusnya menurut saya. Dan hari ini kemudian kita bisa bicara panjang dengan banyak teori-teori atau persepsi-persepsi yang menurut saya sebelum berdebat banyak argumentasi ya perlu kesamaan ide dulu tentang penyakit, tentang obat gitu. Salah satu prinsip yang jalan di vaksinasi kan teman-teman, ada beberapa tipe vaksin yang memang adalah modifikasi virus gitu. Jadi virusnya yang dilemahin, dimasukin ke tubuh, lalu tubuh Anda kenalan, lalu seterusnya setelah ada lagi virus yang sama akan datang, dia sudah ada di dalam dan dia sudah mengenali, dia sudah punya memori, lalu kemudian Anda ketika terkena juga Anda tidak parah daripada Anda tidak punya memori tentang virusnya. Dan banyak sekali sebetulnya teknik-teknik bagaimana virus itu bekerja, teman-teman. Dan itu tentu butuh waktu lama dan dana tentu saja banyak, tapi bagi saya mensimplifikasi benda-benda itu ya sama saja kemudian menghina orang-orang yang meninggal akibat virus ini, atau menghina orang yang antri berjam-jam atau nyari oksigen, tiba-tiba oksigen belum ketemu, bapak sudah meninggal di rumah dan seterusnya. Bagi saya itu yang menjadi penting pada hari ini, karena pejabat kita mencontohkan yang lain, teman-teman. Jangan sampai kita justru mengikuti langkah pejabat yang mencontohkan yang lain itu. Dia tidak simpati dan ada belakangan minta ICU bangsatnya kan. Dan ya dia nggak tahu bagaimana Sarjito orang mengular sampai di parkiran. Gitu. Sarjito itu teman-teman rujukan pemerintah, dia haram menolak pasien. Gitu. Tapi resikonya pasien kalau tidak ditolak ya tinggal di parkiran. Dan seterusnya teman-teman. Dan bukan cuma itu teman-teman. Saya sampai sekarang juga masih mengurus itu secara organik gitu. Jadi lumayan bagaimana melihat kenyataan itu, dan amatilah sekitar Anda teman-teman, dan jangan berlaku konyol sama beberapa video yang lalu yang ada orang yang sempat terlihat menghirup nafasnya orang-orang COVID, dan bagi saya itu atraksi yang bodoh gitu. Saya tidak terlalu penting apakah dia mati tidak mati gitu. Selain dia buang-buang energi gitu, kita masih punya banyak orang lapar dan pandemi kemiskinan atau pandemi intoleransi, diskriminasi yang masih panjang, ketimbang berlaku konyol dan kemudian meladeni orang-orang penganjur teori konspirasi gitu. Bagi saya teman-teman energinya habis hanya untuk menandingi jering gitu. Saya respect sama jering kalau dia kasih makan orang, respect saya. Karena bagi saya itu pandemi yang konkret gitu. Orang lapar yang dia bela. Saya juga tidak sepakat kalau antigen administrasi gitu. Maksud saya kita ada banyak ide-ide yang Anda penyu membreakdown idenya, lalu Anda jangan sampai terjebak pada pribadi gitu. Bagi saya itu gonyol, teman-teman. Gitu. Kita tentu menghantam nalarnya jering misalnya, tapi jangan jeringnya. Kita menghantam nalarnya Abdul Somad, tapi jangan Abdul Somadnya. Gitu. Sehingga kita bisa melihatnya jauh lebih sehat sebagai teman-teman akademisi. Itu perbedaannya teman-teman dengan ormas-ormas di pinggir jalan. Gitu. Anda pakai otak, Anda tahu apa yang Anda kritik, Anda tahu dari mana kritik Anda datang, dan Anda tahu kritiknya di mana tertuju. Gitu. Jadi bukan orang asal sikat dan apalagi tidak punya data. Karena senjata kita semua anggaplah sebagai seorang elit gitu. Jangan kira kita bukan elit, selain kita bukan elit global, kita cuma elit lokal di Visipol misalnya, elit lokal di HMI, tapi sejauh apa HMI mungkin berdampak paling tidak menata orang-orang di pinggir jalan misalnya, atau melihat persoalan di pinggir jalan. Persoalannya sebetulnya persoalan apa? Orang-orang kok makin banyak di tengah-tengah jalan, kok makin kreatif, bukan cuma pengamen tapi ada live music ya. Kemarin diskusi sama teman saya di pinggir jalan, dia bilang di pinggir jalan itu bukan lagi pengamen, live music men. Ada yang bawa speaker gede, mikrofon, sangat tertata begitu. Seperti live music di kafe. Ada speakernya, ada mikrofon dengan kesanggihan soundnya. Sehingga pikir saya ini bukan pengamen, ini live music gitu. Dan kita lihat bagaimana hari ini duplikasi, bukan cuma duplikasi virus tapi duplikasi kemiskinan gitu yang juga berlipat ganda dan tidak pernah henti gitu. Dan hari ini kita sudah seperti autopilot gitu. Kita tidak tahu apakah kita punya negara sibuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya gitu, dan tidak sekedar anosmia fisik, mereka juga anosmia, kalau kata Najwa terakhir ya, mereka juga hilang rasa empati gitu. Saran saya ke teman-teman ya, kita jangan ikut-ikutan di bagian situ gitu. Kita diskusi ini juga guna menghindarkan diri kita sendiri gitu, bukan menyelamatkan orang sekitar kita. Tapi dalam teori pesawat penerbangan, kalau teman-teman pernah terbang dengan pesawat, awak kabinnya akan ngomong, sebelum Anda membantu orang di dekat Anda perlu membantu diri Anda kalau sewaktu-waktu udara di kabin kapal itu menurun dan ada selang oksigen turun dan Anda perlu menolong diri Anda baru membantu orang sekitar Anda. Itu kira-kira teori yang paling sederhana teman-teman dalam melihat pandemi ini. Monggo. Melan, silakan. Oke, Melan ada tanggapan singkat, silakan. Baik, terima kasih banyak ya pemaparan dari Mas Ahmad yang luar biasa kalau bagi aku yang memang nggak banyak belajar terkait
hal-hal teologis dan keilmuan seperti itu, Mas. Sangat membuka pengetahuan baru lah untuk ternyata perlu loh kita memahami aspek-aspek seperti itu agar bisa mensinkronkan antara pengetahuan keislaman sebagai umat Islam dan sebagai orang yang terdidik, katakanlah seperti itu. Karena agen-agen di lapangan ya sebetulnya kita lah yang bertanggung jawab juga atas narasi-narasi di publik seperti kata Mas Aan tadi. Saya juga sepakat bahwa agama memang terkadang bisa menjadi candu atau dia menjadi sasaran empuk ya bagi negara untuk memobilisasi warganya ataupun untuk melegitimasi suatu kebijakan maupun keputusan negara. Karena apa? Jadi kalau di Indonesia kita lebih mudah untuk melacaknya ya, karena Indonesia ini termasuk negara yang paling religius di dunia seperti itu. Dengan modal fenomena tersebut, negara semakin pintar mengolah ya kalau saya lihat. Contohnya ya masalah vaksin. Jadi dibanding mengeluarkan BPOM terlebih dahulu, negara mengeluarkan cap halal terlebih dahulu dan lain sebagainya. Atau kesenjangan struktural diselesaikan menggunakan cara-cara menyelesaikan kesenjangan natural dan lain hal di awal pandemi yang kita dengar. Jadi seperti kita tahu bahwa memang pengetahuan dibentuk oleh penguasa, dibentuk oleh seseorang yang memang lebih berkuasa dengan segala aset yang dimilikinya. Kita sebaiknya sebagai umat beragama, sebagai agen-agen, sebagai orang terdidik, sebagai mungkin ya di sini teman-teman HMI yang memainkan di tataran wacana keislaman dan keindonesiaan, rasanya perlu untuk kembali mengkritisi diri ataupun mengasah tingkat kritisme kita agar dalam beragama kita juga harus bisa melihat fenomena-fenomena yang ataupun dalil ataupun ucapan yang disebutkan oleh penguasa, baik itu dalam arti dia petinggi agama maupun petinggi negara seperti itu. Jadi saya sepakat bahwa kita memang sebaiknya mengasah lagi nalar-nalar kita agar bisa mengkritisi dengan sehat seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman, diskusinya sangat luar biasa pada petinggi partai juga. Sangat luar biasa ya sore hari ini. Terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih Melan atas respon singkatnya. Mungkin karena waktu yang sudah sangat terbatas, saya akan sampaikan saja 2 poin penting mungkin dari yang mungkin tidak bisa meringkas pembicaraan hari ini, tapi menjadi penting bagi saya. Yang pertama bahwa agama dan ilmu pengetahuan keduanya saling berkorelasi dan keduanya memiliki kontribusi masing-masing. Dan yang kedua bahwa perlu juga diingat kekeliruan dalam bernalar akan menyebabkan kesalahan dalam perumusan masalah, dan hal tersebut akan berdampak kepada salahnya pengambilan kebijakan dan berujung pada kegagalannya penyelesaian masalah tersebut. Ya, terima kasih teman-teman yang telah berkontribusi. Terima kasih untuk Melan, Mas Aan, Mas Ahmad, Mas Dian, Aji, dan Mbak Viola tadi yang telah berpartisipasi, dan teman-teman lainnya juga yang telah menyaksikan dan mengambil hal-hal positif pada pembicaraan diskusi ngobrol kita ini pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Mas Ahmad, khususnya untuk Mas Ahmad yang telah bersedia menjadi pembicara sore hari ini. Saya Askar sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bung Askar. Melan, makasih. Mas Aan, matur nuwun. Teman-teman, makasih sudah hadir. Hola, makasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di ruang-ruang yang lain. Iya. Salam sehat semuanya. Iya, sehat selalu ya teman-teman ya. Ya, saya pamit. Oke, turun Mas Aan. Terima kasih Mas Aan. Sama-sama. Turun. Oke, Mas Ahmad, makasih banyak ya. Mana Mas Ahmad? Oh, dia pergi. Oke, teman-teman, kalau mau meninggalkan room, boleh. Terima kasih banyak ya atas kesediaannya. Ditunggu diskusi kita selanjutnya.